Selamat malam, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam ini kita punya kesempatan yang bagus lagi bisa berkumpul bersama-sama untuk mengadakan sesi di Go Mindful ID dan khususnya dalam acara Go Mindful Talk. Masih di series dari Quantum Mindfulness. Nah, teman-teman dan Ibu Bapak sekalian, malam ini kita bicara tentang metode berlatih meditasi, khususnya keluar masuknya napas bersama Bante Santacito. Oleh karena itu saya sapa terlebih dulu Bante Santacito. Selamat malam Bante. Selamat malam Samnira. Ya, Bante, kalau biasanya kita ngomong di beberapa platform kan kita offline Bante ya, rekaman. Yeah. Kali ini kita live Bante ya. Live streaming. Kayaknya perdana kita live berdua Bante ya. Ya, ini perdana. Bante, malam ini kita bicara terkait dengan sesi daripada napas Bante ya. Kemarin kita udah bicara banyak tentang mindfulness. Itu adalah topik yang mulai dari samatha, vipassana. Tapi kita mau bicara bagaimana sih teknis dari berlatihnya orang ketika berlatih napas khususnya. Barangkali nanti kita bahas Anapanasati Sutta juga Bante. Oh iya, pasti Khotbah itu. tentang napas itu ya. Mau tidak mau harus ke sana. Iya. Bante, tapi saya mau tahu dulu pertama kali sebelum kita persilakan teman-teman juga untuk bertanya Bante ya. Di YouTube teman-teman bisa langsung bertanya, sampaikan nama dan pertanyaan teman-teman dan juga sekaligus asal kotanya. Nanti kita tunggu pantau pertanyaan yang masuk Bante ya. Iya, Tapi kita ngobrol dulu. Bante, kira-kira kalau orang mau meditasi napas ya, keluar masuknya napas, apa yang biasanya yang paling signifikan dan krusial untuk dipersiapkan? Iya. Yang pertama adalah postur tubuh kita. Yang mana kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Sang Buddha, biasanya kalau kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, itu kita dengan menggunakan postur duduk. Itu yang pertama, duduk. Nah, bagaimana kita duduk bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas? Nah, di situ dalam khotbah Sang Buddha anjurannya adalah Nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Jadi artinya yang pertama adalah kita harus duduk dengan bersikap bersila. Ya, jadi nisidati duduk, nisidati palangkang abujitwa. Jadi kita duduk bersila. Tentu kalau kita bicara duduk bersila kan itu bisa masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan misalnya orang duduk bersila itu harus seperti yang di yoga Arsa Buddha. gitu ya. Betul. Yang apa full lotus itu ya. Full lotus itu kan. Sulit, itu kan sulit kan. Kita juga bisa menggunakan, ya kalau itu bisa nggak apa-apa silahkan. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan sikap duduk misalnya seperti separuh lotus. Yaitu kaki kanan di atas kaki kiri misalnya. Atau sebaliknya. Atau kita bisa menggunakan sikap duduk yang biasa. Ya, jadi bersila biasa. Ya, yang kaki kiri di belakang, kaki kanan depan gitu ya. Betul, itu juga bisa juga. Tapi ada yang biasa yang hanya pokoknya cross legged saja. Jadi hanya crossing saja. Itu juga bisa silakan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dalam sikap duduk itu duduklah yang rileks, yang nyaman. Tapi meskipun nyaman, rileks harus ujung kayang Bante ya. Oh iya, jadi harus lurus kan? Ya, rileks di sini posisi duduknya rileks ya. Maksudnya kakinya, ya kakinya rileks, nyaman. Jadi sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Dari tadi bisa memilih yang full lotus atau separuh lotus atau hanya sekedar cross legged saja atau seperti yang tadi kaki kanan atau kiri berjejeran gitu kan. Itu silakan, tapi itu masing-masing. Yang nyaman sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, yang kedua tentu ada beberapa orang yang duduk bermeditasi kan tidak bisa duduk dengan hanya alas duduk yang datar gitu kan, yang flat gitu nggak bisa ya kadang-kadang ya. Ada yang nggak bisa, ya itu kebiasaan juga kan. Ada yang memang terbiasa datar flat gitu, nah bisa lebih bertahan. Tapi ada juga yang memang menggunakan alas duduk yang untuk bagian belakang lebih tinggi. Ada yang demikian. Kalau memang itu membuat orang tersebut nyaman dalam duduk, ya silakan. Jadi tidak kemudian nanti kalau duduk misalnya di tempat duduk asana atau nisidana gitu kan, itu seperti memanjakan tubuh, ya tidak. Enggak kan. Nah, Bodhisattva saja kan ketika beliau pakai rumput ya. Pakai rumput kan, itu kan sama saja kan. Ya. Itu kan sebenarnya kan tempat duduk yang lebih nyaman kan. Bahkan tradisi seperti itu juga terjadi setelah Sang Buddha atau setelah ya Petapa Gautama mencapai kebudayaan. Di mana hampir setiap kuti yang ditinggali oleh seorang biku pada zaman Sang Buddha pasti ada tempat duduk yang dipersiapkan jikalau nanti Sang Buddha datang. Walaupun terkadang Sang Buddha tidak datang, tapi ada tempat duduk yang dipersiapkan. Dari rumput itu ya? Dari berbagai macam. Ada yang dari rumput, ada yang dari kain, bahkan ada yang dari pasir. Oh. Digunakan sebagai tempat duduk.
Ya tergantung dari masing-masing kuti, barangkali ada kuti yang memang sederhana sekali, adanya cuman misalnya pasir begitu kan, itu juga dipersiapkan. Itu di dalam kitab ulasan disebutkan demikian. Nah, artinya dalam bersikap duduk, dalam hal ini apalagi sikap duduk meditasi, itu kita duduk dengan yang paling nyaman, sesuai dengan kebiasaan kita. Ya. Nah, ini bagi orang pada umumnya. Lantas bagaimana orang yang sudah berumur, yang kadang-kadang untuk bisa duduk di lantai kan tidak bisa kan? Nah, kemudian enaknya duduk di kursi. Ya kalau memang demikian halnya, tidak bisa duduk di lantai, bisanya duduk di kursi, ya dipersilahkan, tidak masalah. Ya, jadi ini juga nggak masalah. Nah, pertama adalah duduk. Yang kedua adalah ujung kayang panidaya. Badan lurus ya? Badan yang lurus. Jadi dengan ujung kayang. Jadi panidaya mempersiapkan. Jadi jasmani kaya itu tegak lurus. Nah, kenapa harus lurus? Ada alasannya ya? Ada alasannya. Jadi disebutkan dalam kitab ulasan dan itu memang beralasan sekali. Dengan badan kita lurus. Nah, sebenarnya menyeimbangkan antara rileks dengan semangat. Relax dengan semangat. Oke. Ya. Kenapa? Ya, jadi begini. Sebenarnya pada saat kita duduk, unsur relax atau dengan kata lain unsur samadhi itu ada di sana. Karena samadhi kan sebenarnya tenang. Ya. Jadi unsur ketenangan, unsur relax di sana dengan kita duduk. Tetapi kalau kemudian seseorang itu dalam bermeditasi hanya menekankan kepada relax, ketenangan, tanpa ada semangat, nanti ngantuk, tidur kan? Iya. Nah, sehingga pada saat kita duduk, yang itu adalah unsur ketenangan atau relax atau samadhi, nah kemudian diimbangi dengan tegak. Nah, tegak itu adalah unsur wirya, semangat. Nah, sehingga dengan keduanya berimbang, ini membantu sekali. Seseorang tetap relax, karena rileks dalam meditasi itu sangat dibutuhkan dan memang harus rileks. Tetapi di saat yang sama ada semangat juga, ada unsur semangat yang mana tidak memudahkan seseorang untuk bermalas-malasan, ngantuk, bahkan tertidur. Nah, maka harus apa? Duduk tetapi dengan badan tegak supaya seimbang. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, dengan badan tegak, nah tulang belakang kita, spinal backbone ya backbone itu akan menumpuk tertata dengan rapi. Oke. Ya beda kalau kita misalnya duduknya miring ke kanan ke kiri kan, itu kan tulangnya juga bengkok-bengkok kan. Jadi skoliosis dong. Iya. Ditambah lagi kalau kita bertahan begitu kan, ya tidak bisa bertahan lama. Betul. Mudah sakit kan. Wong kita yang duduk lurus saja sudah dalam jangka waktu tertentu pasti sakit kan. Apalagi yang duduk tidak sesuai. Ya. Nah, paling tidak adalah kalau duduk dengan tegak, mempertahankan. Kita duduk lebih lama. Dan itu membantu dalam kita bermeditasi. Nah, yang ketiga, duduk tegak itu juga karena objeknya adalah keluar masuknya nafas, ini membantu seseorang agar keluar masuknya nafas itu menjadi lancar. Lebih mudah. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Karena kan perut jadi nggak tertekan atau perut terlalu tegang. Betul. Sehingga nafas kan sakit. Nafas lancar. Iya, kalau ini kan lancar kan? Iya, lancar jadi. Nafas jadi lancar. Nah, sehingga dengan kita duduk tegak, unsur semangat ada, tulang belakang kita juga tertata rapi sehingga akan lebih lama ketika kita duduk. Yang ketiga, nafas juga lancar sehingga memudahkan kita untuk menggunakan objek keluar masuknya nafas. Karena nafas lancar. Nah, ketika sudah duduk dengan tegak, nah bagaimana dengan posisi kedua tangan? Tangan boleh gimana, Bante? Boleh di paha atau di sini boleh, harusnya? Keduanya boleh. Boleh bebas ya. Jadi kalau kita melihat secara aekologis ya, karena kan di dalam khutbah-khutbah Sang Buddha, kemudian di dalam kitab ulasan juga tidak disebutkan posisi tangan di mana gitu kan, tidak disebutkan. Nah, sehingga kalau kita melihat dari aekologis seperti Arsa Buddha, Arsa Bodhisattva, terutama adalah dalam posisi Samadhi Mudra, dalam kondisi posisi meditasi, itu kan kedua tangan kan
pangku kan, di atas pangkuan, ditaruh di atas pangkuan, saling menumpuk kan. Ya. Nah itu ya dengan posisi demikian memang lebih nyaman sih. Oke. Tetapi maaf saja, kalau seseorang dengan badan yang lebih besar, kadang-kadang dengan posisi demikian tidak nyaman. Ininya ketarik ya, pundaknya. Ya jadi tangannya jadi ketarik. Oh, oke. Nah ketarik sehingga apa? Sehingga bukannya nyaman dengan posisi kedua tangan di atas pangkuan, tetapi ketarik. Rileksnya itu ketika kedua tangannya itu berada di atas paha. Nah, berarti disesuaikan dengan postur lah ya? Ya, disesuaikan dengan postur dan kenyamanan. Nggak ada batasan, Bante. Nggak ada batasan. Hanya saja kalau di dalam meditasi Buddhis ya tidak usah aneh-aneh. Kan ada yang kayak gini tangannya diginikan, gitu kan kayak gini. Mudra. Iya itu ya nggak harus begitu kan, tidak harus begitu. Jadi biasa saja. Malah kalau kayak gini kalau nggak rileks tetap aja malah. Iya malah nggak rileks. Malah nggak rileks kan. Malah kan nanti kepikiran terus kalau nggak begini. Kan justru kan bagaimana batin kita menjadi tenang, kemudian pikiran-pikiran lainnya juga semakin lenyap. Nah kita tinggal fokus kepada satu objek kan. Tapi kalau kita itu dengan posisi demikian kan nanti kepikiran terus. Ini jangan-jangan sudah lepas ya. Begitu kan. Nah jadi nggak perlu sampai demikian. Rileks saja biasa. Nah kemudian bagaimana dengan kondisi mata? Nah memang tidak disebutkan apakah mata kita itu harus terpejam atau tidak. Ya. Tidak disebutkan. Tetapi ada indikasi bahwa mata kita terpejam. Mengapa? Karena dalam salah satu khutbah, dalam satu khutbah itu namanya Padipo Pamasutta. Ya. Salah satu manfaat dari meditasi menggunakan Anapanasati adalah badan dan mata itu tidak lelah. Oke. Ya, jadi badannya tidak lelah, matanya tidak lelah. Nah, tetapi kalau dengan objek meditasi lain kadang-kadang mata juga lelah. Karena kan kayak kasihin aja kita harus perhatikan dulu. Betul. Nah itu disebutkan di dalam kitab ulasan. Mau asubha, mau kasina harus memperhatikan dengan mata. Nah sehingga mata menjadi lelah. Tapi kalau ini kan sebenarnya kan kita tidak perlu memperhatikan kan. Sudah ada, bahkan kita merem saja sudah ada kan. Ya. Dan yang paling enak kan memang sebenarnya merem. Ya. Asal tidak ngantuk. Dan perlu dicatat juga ya Bante, kalau misalnya napas itu kan bukan dilihat tapi adalah sentuhannya dirasakan. Dirasakan, iya dirasakan. Betul. Dirasakan. Potaba kan itu. Betul. Jadi sebenarnya kan dalam memperhatikan itu merasakan juga. Jadi karena saya membuat sebuah perumpamaan. Jadi seperti seseorang itu melihat sinar matahari dari dalam rumah, berbeda dari ketika seseorang itu berada di sinar mataharinya. Langsung menerpa tubuhnya. Kan merasakan juga kan? Merasakan, tapi juga memperhatikan juga. Memperhatikan juga. Iya, tapi tidak kita itu melihat dari jauh. Tapi betul-betul itu kita merasakan. Nah, jadi pertama postur tubuh sudah kan? Nah, setelah postur tubuh sudah dilakukan dengan baik ya, kita harus betul-betul rileks. Ya betul-betul bagaimana tidak ada satupun bagian tubuh yang terasa seperti penat, tegang, lelah. Betul-betul diistirahatkan. Betul-betul dibuat rileks. Apalagi sebenarnya kan dalam kita mengembangkan batin kita juga dianjurkan untuk memahami bahwa segala sesuatu kan tidak layak untuk dilekati. Ya. Dan salah satu ciri ketika seseorang itu tidak melekat adalah menjadi rileks, tidak tegang. Betul. Nah, tetapi kalau kemudian dalam bermeditasi masih ada sesuatu yang tegang, masih ada sesuatu yang digenggam, kalau batin kita itu menggenggam sesuatu, pasti akan ada semacam efek ke jasmani kita. Jadi stiffness tuh muncul stiffness, ya? Kekakuan, tegang. Entah di bagian mana, itu pasti ada. Dan kalau kita betul-betul rileks, betul-betul melepas, batin itu melepas, maka jasmani juga menjadi rileks. Oke. Maka dalam bermeditasi pun juga kita mengupayakan bagaimana jasmani betul-betul rileks. Maka ya meditasi juga sebenarnya relaksasi. Tetapi tidak sampai terseret kepada tidur gitu kan. Ada relaksasi. Bagaimana seseorang itu betul-betul rileks, betul-betul melepas. Bahkan seperti orang tertidur, jasmaninya dilepas, kemelekatannya, ketegangannya. Tetapi bedanya adalah kalau orang tidur kan tidak sadar. Nah di sini rileks, melepas tetapi batin tetap sadar. Batinnya benar-benar aware ya? Betul-betul aware. Justru lebih aware dari biasanya kan. Betul-betul aware di sini dan sekarang. Ya. Bersama dengan objek nafas. Nah kemudian
setelah semua itu diperoleh, artinya ya orang kadang-kadang kan menjadi rileks dengan sangat cepat. Ya ada beberapa orang yang sudah terbiasa meditasi kan, begitu duduk saja sudah rileks kan. Ada yang kayak gitu ya? Iya kan, sudah melepas kan. Betul. Ada juga yang mungkin membutuhkan beberapa waktu persiapan gitu. Silahkan saja. Yang terpenting adalah rileks. Makanya kalau ada pembimbingan kadang-kadang kan dipandu kan, kadang untuk rileks saja bisa sampai 10 menit kan. Ya nggak apa-apa juga. Ya, tetapi kalau misalnya orang sudah bisa rileks, begitu duduk langsung rileks, ya sudah nggak apa-apa. Bisa langsung Bante ya? Bisa langsung. Karena melepaskan, kan itu tinggal mindset kita kan. Oke. Asalkan kita betul-betul melepaskan, ya begitu duduk ya sudah dilepaskan, rileks. Walaupun masih ada sisa-sisa ketegangan, tetapi itu rileks. Nah, kalau sudah demikian, sembari jasmani rileks, kemudian kita mengarahkan batin kepada nafas. Oke. Maka dalam Anapanasati Sutta, setelah ujung kayang panidaya, kemudian parimukang sating upadapitwa. Menegakkan sati ya? Iya, jadi menegakkan sati, parimukang di depan. Ya. Nah, parimukang itu sebenarnya dalam kitab Ulasan mengacu kepada tadi, sentuhan di rongga hidung. Di rongga hidung atau nostrils atau di mana? Ya, rongga hidung kan nostril sebenarnya kan. Jadi di dalam kan, sentuhan gitu kan. Atau di atas bibir. Sini ya? Oke. Ya kalau orang mungkin hidungnya panjang bisa juga ya terasa di atas bibir. Iya. Tapi kan terasa rongga hidung Bante ya? Kita rongga hidung kan. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya itu sebenarnya supaya kita itu, mengapa harus ada satu sentuhan? Tetapi harus diingat ya, sentuhan di sini bukan berarti kemudian harus keduanya. Karena ada beberapa orang yang mungkin lebih terasa ketika di hidung kanan, ada beberapa yang di hidung kiri, ada memang keduanya, ada juga yang terasa hanya ketika masuk, ada juga yang terasa ketika keluar saja. Oh, itu nggak apa-apa kayak gitu? Ya nggak apa-apa, karena kan latihan tuh. Tapi nanti ketika kita terbiasa untuk merasakan di sekitar rongga hidung, ya nanti mau masuk mau keluar juga terasa juga. Itu kan kebiasaan batin kita. Okay. Nah, awalnya pokoknya ya sudah, yang penting merasakan di sekitar situ. Yang penting adalah ada sati di situ, ada perhatian di situ. Parimukang sating upadapitwa. Jadi membuat perhatian terpancangkan di parimukang. Parimukang memang artinya sekitar muka kan? Sekitar muka ya. Di depannya. Jadi, di depan kita kan. Tetapi kan di depan kita itu kan sebenarnya kan ya di nafas kan lebih mudahnya terasa kan di hidung kan? Di hidung. Nah, sehingga lebih mengacu pada hidung. Ya. Jadi perhatian diarahkan ke sana. Nah, ketika sudah terarahkan ke sana, maka yang kita butuhkan adalah sekedar untuk awal kita bermeditasi, yang terpenting adalah ada sati, sekedar perhatian. Jadi sattva pasasati, sattva asasati. Sattva asasati, sattva pasasati. Iya, betul. Jadi sekedar ketika nafas masuk penuh perhatian, tahu gitu kan. Ketika nafas keluar, kemudian tahu dengan perhatian. Itu saja dulu. Untuk yang paling awal, Sang Buddha menyampaikan demikian. Ya, itu tahap pertama dari Anapanasati Sutta. Iya, ya? Dari khotbah tentang napas itu ya. Betul. Jadi seseorang hanya tahu aja ada napas masuk, napas keluar gitu ya. Itu saja sudah kalau bisa ya, kalau bisa dari awal duduk sampai terakhir betul-betul tahu saja, itu sudah luar biasa loh. Coba kalau katakanlah 20 menit gitu ya. Wah, kalau 20 menit bisa betul-betul tidak ada satu pun nafas yang terlewatkan. Nggak usah mikir-mikir ini nafas panjang atau pendek, nggak usah. Pokoknya tahu saja. Tahu aja ya. Tahu saja. Itu sudah luar biasa. Iya. Bante kemarin saya ngobrol sama Bante Utamu kan. Nah, katanya Bante Utamu ada yogi dikasih instrumen suruh ngitung napasnya 1 sampai 5. Dia bilang apa? Kedikitan Bante. Dia minta 1 sampai 100 katanya. Waduh. Dia langsung bukan dia, tapi Bante Utamu langsung bilang, "Oh, kamu sok pinter. Coba aja kamu ngitung sampai 20 aja. Kalau bisa kamu jangan-jangan bahkan lebih bodoh dari anak TK," katanya. Kita kan kadang-kadang juga gitu. Betul, ya. Iya. Baru 3 udah lupa. Sudah lupa. Ya makanya kan ya itu tadi, dengan cara memperhatikan itu saja, kalau sampai betul-betul tidak terlewatkan, itu sudah luar biasa. Luar biasa Bante. Luar biasa. Ya. Makanya kan memang seperti barangkali disampaikan Bante Utamu ya. Kan satu cara kan memang dengan cara menghitung. Kemarin kita udah sampaikan kan? Nah, betul. Menghitung nafas. Yang minimal 5, maksimal 10. Maksimal 10 ya. Iya. Jadi itu juga cara juga yang bisa dilakukan. Tetapi juga ya dalam menghitung yang juga penting, karena ada juga orang menghitung
itu orang fokusnya pada hitungannya. Nah, itu kan jadinya dia punya perhatian jadi terdistorsi itu. Iya, betul. Harusnya sentuhan napas, malah kehitungan. Nah, itu juga masalah juga. Ya. Oleh sebab itu ya kita harus tahu bahwa menghitung di sini adalah bagaimana hitungan itu harus seirama dengan keluar masuknya nafas yang alami, tidak dibuat-buat. Ya. Nah, bukan nafas harus mengikuti hitungan. Nah, betul. Nanti tersengal-sengal. Betul. Kalau hitungannya cepat, nafas harus ikut cepat. Makanya kemarin Bante Tamo ngomong, Bante, kalau kita berlatih meditasi keluar masuk napas, itu bukan seperti latihan pernapasan. Kalau latihan pernapasan kan dari awal sampai akhir dia sama, harus kan? Sama. Intensitasnya betul. sama. Betul. Tapi seperti yang Bante tadi ngomong, bahwa meditasi itu adalah melepas, itu ada benarnya, Bante. Betul, memang harus. Karena nanti lama-lama napasnya kan jadi pendek kan. Iya, jadi pendek. Tadinya betul. panjang, kemudian karena kasar jadi halus dan pendek. Betul. Nah, itu kan seperti yang tertuang dalam Anapanasati Sutta. Betul, iya. Nah, Bante, itu kan yang pertama kita hanya tahu aja bahwa ada napas masuk, napas keluar. Iya. Terus kemudian step keduanya bagi orang katakanlah yang mau berlatih lebih lanjut gimana, Bante? Nah, jadi setelah mengetahui demikian, sekedar tahu ada nafas masuk, nafas keluar sudah sangat bagus. Nah, kemudian step selanjutnya adalah mengetahui ternyata ada nafas panjang, ada nafas pendek. Digang ya? Ya, digang dan rasang. Rasang. Jadi ketika ada nafas masuk panjang, itu disadari atau diketahui ada nafas masuk panjang. Kemudian ketika ada nafas keluar panjang juga tersadari, diketahui, sembari merasakan juga ya. Jadi tetap merasakan. Ya. Ya, disadari, diketahui ada nafas keluar panjang. Nah, demikian pula ketika ada nafas masuk yang pendek, itu juga diketahui. Nah, kemudian ketika ada nafas keluar pendek juga diketahui. Jadi dari yang awalnya itu hanya sekedar pokoknya tahu ada nafas masuk, nafas keluar, nanti lama-kelamaan mulai menengarai bahwa ternyata ada nafas panjang, nafas pendek. Ya sekedar tahu saja. Makanya kan tadi kan dari awalnya itu nafas yang barangkali panjang, begitu nafas itu semakin halus, semakin tenang, itu menjadi pendek. Memendek dia. Memendek, karena iya. kita udah nggak butuh oksigen terlalu banyak. Betul, iya. Nah, itu kan sebenarnya pemahaman juga. Pemahaman yang itu juga membawa kita kepada lebih familiar terhadap nafas. Karena apapun yang terjadi pada nafas dalam bermeditasi itu harus dihargai. Oke. Harus dihargai. Kenapa? Karena kalau orang tidak menghargai objek yang diperhatikan, kan cenderung apa? Tidak peduli. Mau mengembara tidak peduli. Iya. Dan akhirnya apa? Betul-betul mengembara. Makanya sati di sini itu harus betul-betul, bahkan Sang Buddha pernah memberikan satu perumpamaan. Bagaimana seseorang itu harus mengembangkan sati, mengembangkan perhatian. Itu diumpamakan kalau ada seseorang yang diminta untuk membawa satu periuk berisi air di kepala, dan di belakangnya ada orang bawa pedang, dan itu airnya itu sampai ke permukaan. Ya. Disuruh dia itu untuk pergi ke tengah-tengah orang sedang menari menyanyi, karena ada penari ronggeng. Mungkin kalau zaman sekarang sambil saweran begitu ya. Banyak orang lah ya, banyak orang gitu ya. Kan. Di lapangan tuh banyak orang. Betul. Dan kalau sampai satu tetes saja itu sampai keluar dari periuk tersebut, kepalanya dipenggal. Yes. Nah, seperti itu apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut? Betul-betul hati-hati, ya kan? Hati-hati dalam melangkah, hati-hati ketika memegang periuknya. Bahkan ketika tersenggol ya? Iya, hati-hati ketika tersenggol atau ketika belum tersenggol, betul-betul melihat sekeliling, penuh perhatian. Karena apa? Ini nyawa yang jadi taruhannya. Ya. Maka dia tuh harus hati-hati. Ya. Nah, seperti itu bagaimana seseorang itu mengembangkan perhatian kepada nafas. Walaupun ini dalam perumpamaan tersebut tidak disebutkan nafas, tapi pengembangan perhatian. Nah, di sini perhatian terhadap nafas sama saja. Ya. Artinya air itu diibaratkan seperti nafas. Oke. Air sedikit aja terlewatkan, mati. Kepala dipenggal. Ibaratnya kalau kepala dipenggal lo kenapa nanti maksudnya? Kotoran batin muncul. Kotoran batin muncul, kemudian kan Sang Buddha pernah menyampaikan kan di dalam Dhammapada, ya, bahwa orang yang waspada itu seperti orang yang tidak mati. Tapi orang yang lengah itu seperti orang mati. Ya.
Ya toh, orang yang waspada, apamada itu adalah jalan menuju tanpa kematian. Sementara pamada, orang yang lengah itu seperti orang mati. Nah, pamada atau apamada atau kewaspadaan itu kata lain dari sati. Sati, mindfulness. Mindfulness. Ya. Jadi orang yang punya mindfulness, punya kewaspadaan itu membawa kepada tanpa kematian. Oke. Tapi orang yang tidak waspada, tidak punya mindfulness, seperti orang mati, kepalanya terpenggal. Karena kotoran batin muncul, pikiran mengembara. Pikiran ya mungkin mengembara dalam kegelisahan, tapi juga mungkin mengembara menjadi melamun, pada akhirnya ngantuk. Karena tidak ada sati. Maka dalam memperhatikan nafas pun juga harus seperti ini adalah hidup. Ini adalah nyawa. Jadi betul-betul memberikan penghargaan terhadap nafas. Semaksimal mungkin jangan sampai satu pun keluar masuknya nafas yang sampai terlewatkan. Jangan sampai seperti air yang berada di permukaan tersebut sampai keluar. Ya, bahkan kalau Ajahn Brahm dulu pernah mengumpamakan memerintahkan orang ya, I'll give you $1 for your each breath. Yeah. Setiap dolar itu akan diberikan kalau dia bisa menangkap satu napasnya. Nah itu. Kan dia mikirnya, oh gue jadi kaya nanti ini kalau sampai napasnya digenggam banyak. Nah itu kan bahwa harga dari napas bukan hanya tentang $1 atau $10 kan nanti. Lebih daripada itu kalau kita baca perumpamaan tadi yang Bante ungkapkan kan. Ah iya, nyawa. Ya. Ya, itu sebenarnya kan selain kita itu betul-betul menghargai objek nafas, tapi kan memang sebenarnya ini masalah kotoran batin. Ketika meditasi, batin sudah tidak bersama dengan nafas ke objeknya, sangat memungkinkan sang mara atau ini pembunuhnya itu datang memenggal kepala. Itu kan sebenarnya kan kotoran batin yang memenggal kepala itu. Ya, kadang-kadang kan mara kan diumpamakan seperti seorang pembunuh. Ya. Ya, itu kotoran batin. Oke. Nah, maka ketika ada nafas panjang, nafas pendek pun harus dihargai. Ini sebagai sesuatu yang berharga. Bante, tapi harus dikasih disclaimer dulu bahwasanya ketika awal orang meditasi baru duduk nggak bisa langsung step 2 kan? Enggak. Harus step 1 dulu kan, tetap napas masuk, napas keluar itu diketahui dulu kan? Tahu dulu ya, tahu dulu. Nanti lama-kelamaan baru napas yang panjang pendek akan terlihat dengan jelas. Oke. Nah, tetapi kemudian pada saat memperhatikan nafas, tahu nafas panjang, nafas pendek. Tetapi tidak begitu jelas. Kadang-kadang hanya diketahui ketika nafas sedang masuk. Tapi pertengahan dan juga ketika keluar tidak diketahui. Kadang-kadang hanya tengahnya saja. Ya. Tapi depan dan belakangnya tidak diketahui. Itu gak perlu khawatir ya kayak gitu ya? Ya gak perlu khawatir, tetapi nanti harus ada latihan. Supaya bisa menangkap semua itu? Menangkap semuanya itu. Okay. Nah, ada juga yang memang bisa ya pertama, awal dan pertengahan bisa diketahui, disadari. Tapi yang terakhir tidak. Ada yang tengahnya saja sampai akhirnya, tapi awalnya tidak. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini kemudian Sang Buddha menyampaikan Sabba kaya padi sangwedi asa sisamiti sikhati. Nah, sekarang menggunakan sikhati. Latihan. Bukan pajanati. Kalau tadi dari awal masih pajanati. Benar-benar dia mengetahui ya? Hanya mengetahui saja kan. Nafas panjang, nafas pendek. Yang pertama malahan pokoknya sadar saja. Ya. Ya, satu wa asasati, satu wa pasasati, hanya sadar saja. Yang kedua sudah mengetahui, memahami. Nah, dari yang ketiga sampai terakhir, maksudnya dari yang ketiga. Jadi kan tigang sama rasang kan 2 sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya dari 16 step. 16 step dari praktek Anapana ini itu diawali dari tigang. Ya. Tigang ya. Panjang dulu baru pendek, baru yang ketiga adalah Sabba kaya pati sangwedi. Ya. Pati sangwedi itu adalah merasakan ya. Merasakan. Sabba kaya ini adalah seluruh daripada tubuh nafas maksudnya. Iya betul. Jadi walaupun kaya di sini adalah jasmani sebenarnya, arti secara harfiahnya jasmani, tetapi dalam kitab ulasan, kitab Visuddhimagga itu mengacu pada seluruh tubuh. Dalam konteks jasmani, ini ya? Dalam konteks jasmani tubuh. Okay. Jadi seluruh jasmani tubuh. Artinya seseorang harus berlatih sembari katakan merasakan keluar masuknya nafas, itu juga merasakan keseluruhan dari tubuh nafas itu sendiri. Ya. Dari awal sampai akhir itu betul-betul dilatih untuk melihat di sana. Supaya bisa catch up semua dari awal sampai akhirnya itu. Betul, supaya
supaya bisa dilihat semuanya. Itu harus dilatih. Itu butuh latihan itu. Butuh latihan. Nah, tetapi sebenarnya pada saat kita itu melihat nafas, harus diingat ya, melihat nafas, itu kan kita juga melihat keseluruhan tubuh. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya, ya. Karena apa? Karena nafas itu sendiri kan bagian dari tubuh. Unsurnya pun sama. Sama, ya empat unsur kan? 4 unsur. Iya. Dan juga ketika memperhatikan nafas itu mewakili keseluruhan tubuh. Ya. Pada saat kita memperhatikan nafas, kita pun juga tahu seluruhan tubuh kita. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Karena apa? Kita tahu kadang-kadang kan. Coba kalau misalnya orang bermeditasi padahal menggunakan nafas. Kan habis meditasi kadang-kadang Bante, tadi kok saya merasa nyaman sekali. Iya. Damai sekali. Padahal kita nggak menyuruh dia memperhatikan sekali. Nyaman ya. Iya toh. Padahal yang nyaman adalah jasmani kan. Tubuh yang bagian lainnya. Tubuh yang lain kan. Keseluruhan jasmani menjadi ringan, menjadi nyaman, menjadi damai. Padahal masih memperhatikan nafas. Ya. Berarti memang memperhatikan nafas itu sebenarnya memperhatikan keseluruhan jasmani. Berarti nafas ini adalah representatif ya Bante ya? Betul. Daripada tubuh jasmani dari ya? seluruh jasmani. Nah makanya ketika kita bisa memperhatikan keseluruhan nafas, maka keseluruhan dari proses jasmani ini juga akan tidak terlewati. Benar-benar teramati juga ya? Teramati juga. Maka bisa tahu kok badannya ringan, kok badannya sakit, damai, kaku. Sebaliknya begitu juga betul, ya? Betul, iya. Oke. Bante habis itu kan ada ya di step, kita harus dikasih tahu frameworknya dulu nih Bante. Si Anapanasati Sutta ini kan bahasnya kan tentang 4 steps. Pertama itu adalah tentang kaya, jasmani, ya kan? Steps yang kedua itu 4 berikutnya tentang perasaan, wedana. 4 steps berikutnya adalah tentang pikiran nanti ya. Cita. Batin, ya. 4 yang terakhir itu adalah tentang objek batin kita kan. Iya, betul. Nah ini kan yang dari kaya sendiri, jasmani sendiri, ini kan ada yang keempat kan. Setelah kita tahu seluruh bagian napas kita perhatikan dan seluruh jasmani juga, itu kan ada namanya yang pasambayang. Pasambayang kan. Iya, betul. Menenangkan. Pasambayang kaya sanggarang. Oke. Iya. Juga sama, asasi samiti sikati. Nah, di sini artinya adalah seseorang pada saat memperhatikan nafas, memang secara alami nafas itu juga menjadi tenang, secara alami. Karena melepas. Ya, karena melepas. Ya. Nah, tetapi kalaupun seandainya nafas tidak menjadi tenang, tetap harus ada latihan. Dibuat menjadi lebih tenang. Ya, makanya kondisi sih Bante ya? Dikondisikan Bante ya? Dikondisikan. Ya. Makanya sikati. Ya. Melatih bagaimana kaya sangkarang ini mengacu pada reaksi-reaksi dari nafas. Kaya di sini adalah nafas, walaupun merepresentasikan keseluruhan jasmani, tapi reaksi dari nafas ini kemudian dipasambayang, ditenangkan. Ya. Makanya memang kalau seorang yang bermeditasi menggunakan nafas dan nafas itu menjadi halus, ya nggak apa-apa. Tugas kita bukan membuat nafas menjadi kasar. Justru alaminya memang harus halus. Makanya kan stepnya kan pasambayang. Yeah. Pasambayang kaya sangkarang gitu kan. Yeah. Jadi artinya memang stepnya harus apa? Dari yang tadinya kasar, itu menjadi halus. Jadi halus. Tugas kita bukan benar setelah halus, kemudian dibuat panjang, tidak. Justru harus apa? Tugas kita adalah bagaimana mempertajam sati perhatian kita. Nah, oke. Nah, jadi bukan membuat nafas itu menjadi kasar, tapi bagaimana kita lebih mendekatkan batin kita, perhatian kita kepada nafas. Nah, jadi kalau saya memberikan sebuah perumpamaan biasanya, itu seperti kalau seseorang itu mau memasukkan benang ke dalam jarum, lubang jarum. Kan kita tidak perlu membuat lubang jarum menjadi besar kan? Oh iya. Tinggal perhatian kita aja sama perhatian kita saja skills yang kita harus, ya, dibuat lebih teliti. Iya, lebih teliti, lebih perhatian, lebih hati-hati gitu kan. Tidak terburu-buru, didekatkan perhatian kita kan. Jadi bukan membuat lubang jarumnya menjadi besar, tidak. Malah nggak bisa buat menjahit. Iya malah. Nah, demikian pula dalam kita bermeditasi, kalau nafas sudah menjadi halus, jasmani juga sudah menjadi tenang. Nah, tugas kita adalah bagaimana mempertajam perhatian kita. Semakin tajam mendekatkan batin kita kepada nafas tersebut. Nah, biarkan nafas menjadi halus, biarkan nafas menjadi lembut, karena itu memang sudah menjadi alaminya dan harus demikian.
Nah, jadi kalau 4 step ini kan kaya. Kenapa kaya atau kaya nupasana ya? Dalam konteks 4 landasan perhatian, karena memang ini lebih mengacu kepada jasmani. Karena yang di otak-utik masih jasmani. Sekedar nafas. Ya. Nafas kan bagian dari jasmani. Jasmaninya. Ya. Maka disebut sebagai kaya nupasana. Ya. Ya. Nanti baru berikutnya kepada perasaan berarti ya. Betul. Jadi setelah nanti kita bisa benar-benar menenangkan reaksi daripada jasmani, ya kan, pasambayang tadi, baru kita masuk ke stage daripada perasaan ya. Betul. Jadi dalam stage yang kedua ini atau 4 yang kedua ya, itu mengacu kepada bagaimana seseorang mulai merasakan ada kegiuran, piti, ada piti. Jadi sembari memperhatikan nafas keluar masuk, juga merasakan piti padisang weti. Piti itu semacam kegiuran gitu. Ya. Jadi merasakan kegiuran. Ya karena dengan batin yang tenang atau dengan jasmani yang tenang, nafas yang tenang, ya kegiuran itu akan muncul secara alami. Apakah itu kegiuran sebelum orang mencapai jana atau kegiuran karena mencapai jana? Karena di dalam kitab Ulasan juga mengacu pada kegiuran orang mencapai jana, bisa jana 1, bisa jana kedua, ada kegiuran. Yeah. Nah di situ orang akan mengalami kegiuran. Nah jadi tapi itu juga latihan, sembari memperhatikan nafas keluar masuk, juga merasakan kegiuran. Ya tentunya kegiuran di sini akan diperoleh kalau 5 rintangan batin tidak ada. Tapi itu adalah satu faktor batin yang pasti muncul berarti. Aspek batin yang pasti muncul kalau seseorang itu bisa benar-benar memegang nafas dengan baik sebetulnya. Betul. Itu pasti muncul. Asal memegang nafas baik, tetapi tetap ya tadi antara wirya dan rileks dan semangat ini harus diseimbangkan. Betul. Seimbang. Karena kalau terlalu berkobar itu juga gelisah. Ya. Maka piti juga tidak akan muncul. Bagaimana piti muncul kalau tidak tenang kan? Tapi kalau kemudian terlalu kendor, tidur. Ya tidur. Bagaimana piti bisa muncul? Sedangkan piti sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari sisi 7 faktor pencerahan, piti muncul karena wirya, semangat. Ya. Orang yang bersemangat di dalam hal-hal yang baik muncul kegiuran. Dalam konteks ini memperhatikan napas ya. Semangat memperhatikan napas. Betul. Dan di situ tentunya tidak ada 5 rintangan batin. Maka kegiuran muncul. Nah, dari kegiuran maka muncul juga suka. Kebahagiaan. Ya, piti suka. Kenyamanan secara fisik dan mental berarti. Betul, ya. Nah, kalau piti suka muncul, nanti juga seseorang harus bagaimana ya memperhatikan cita sangkarang. Ya, cita sangkarang. Reaksi dari cita. Ini kalau dalam kitab Ulasan lebih mengacu kepada yaitu cetasika. Memperhatikan cetasika. Karena di sini urusannya adalah vidana dan sanya. Maka itu cetasika. Ini kenapa dalam tahap kedua ini juga disebut sebagai vedanupasana. Nah, ini lebih mengacu kepada yaitu karena perasaan dan perasaan bahagia. Ya, jadi suka widana. Karena dalam tahap kedua ini, walaupun ada perhatian terhadap nafas, ya, jadi asak pasanang sadukang manasik karoti, ya, jadi ada perhatian yang baik terhadap nafas, tetapi di situ ada mengacu perasaan. Jadi perasaan bahagia, ada piti. Dan tahap selanjutnya adalah bagaimana seseorang itu juga memperhatikan cita sangkarang. Kalau tadi kan kaya sangkarang kan, nah betul-betul itu kaya nafas. Tapi di sini adalah cita sangkarang. Batin ya. Batin. Tapi kan itu adalah sangkara, adalah kontennya batin. Lebih mengacu pada vidana dan sanya. Kan cetasika kan bukan batinnya kan. Jadi cetasikanya. Nah, cetasika ini harus juga diperhatikan. Yang pada akhirnya ketika perasaan dan juga katakan sanya juga muncul, itu diperhatikan, maka nanti tahapnya adalah pasambayang cita sangkarang. Berarti selain menenangkan sangkaranya, sangkara cita. Jadi menenangkan widana, perasaan, dan juga menenangkan, ya termasuk adalah sanya juga. Supaya meskipun piti muncul tapi pun nanti tidak bergejolak ya. Betul. Suka muncul pun nanti nggak bergejolak ya. Betul. Itu adalah tahapan yang pasti berarti ya. Iya. Dari 4 itu ya pasti. Betul. Dan itu adalah vedanupasana.
Oke, Bante, tapi untuk masuk dari tahap 5 yang Bante sebutkan tadi sampai ke 8, itu harus dicapai dengan cara melepas kan tetap ya? Iya, semuanya melepas. Piti yang bagaimanapun dilepaskan. Betul. Jadi rileks secara batin, rileks juga secara jasmani. Tetapi di saat yang sama, kesadaran, semangat juga harus ada. Oke. Makanya kan samadhi dan wirya itu harus seimbang terus. Betul. Dalam pengembangan batin apapun, apakah nanti samatha atau vipassana, nanti samadhi dan wirya harus seimbang. Harus selalu kita tuh membawa batin seimbang. Kalau sudah terlalu kendor, wirya harus dimunculkan. Sudah terlalu berkobar, samadhi harus dimunculkan. Nah, ketika keduanya ada di situ, itu menjadi seimbang. Itu yang mengarahkan batin kita. Oke. Nanti baru kita masuk ke dalam tahap yang 4 ketiga, Bante ya. Betul. Tahap 4 yang ketiga adalah tentang pikiran kan? Iya. Oke. Cita nupassana. Ini adalah udah mendekati konsentrasi yang mendalam ya. Betul. Munculnya gambaran batin, kemudian Betul. ditenangkan sampai muncul yang namanya konsentrasi mendalam itu. Iya. Bante. Kalau tadi kan dalam tahap kedua kan masih Perasaan. yang ditenangkan kan cita sangkara. Cita sangkara kan perasaan sebenarnya kan. Ya. Karena itu adalah cetasikanya dari cita. Cetasika itu adalah faktor mental, Bante. Faktor mental. Jadi faktor-faktor dari batin itu sendiri kan. Nah, tetapi tahap yang ketiga itu adalah citanya sendiri. Maka diawali dari cita padisangveti. Asasi samiti sikati. Oke. Ya, jadi betul-betul seseorang itu memperhatikan citanya. Jadi sembari merasakan keluar masuknya nafas juga merasakan batin, kondisi batinnya. Nah, kalau di dalam sutta tersebut, Sang Buddha mengatakan bahwasanya dalam praktek ini tidak mungkin seseorang memperhatikan yaitu anapana itu tanpa ada sati dan samajana. Oke. Jadi harus ada sati dan samajana. Dan karena dalam tahapan ini sati samajana itu menjadi lebih kuat, maka sati samajana itu dikatakan sebagai cita. Karena perhatian dan pemahaman itu di situ sudah langsung mengacu kepada objek dari batin itu sendiri. Berarti alatnya ini yang diperiksa ya? Diperiksa, alatnya diperiksa. Alatnya diperiksa. Betul, makanya kan cita padisangveti. Jadi betul-betul memeriksa itu batinnya. Ada sati, ada sampajana, tapi yang diperiksa adalah batinnya. Nah, sehingga itu mengacu kepada cita nupassana. Yang dari cita padisangveti, kemudian ada api pamodayang. Kemudian itu juga kebahagiaan juga. Kemudian samahito, jadi batin yang terkonsentrasi. Samahita ya, terkonsentrasi. Samahita, betul, terkonsentrasi. Kemudian vimocayang, batin yang terbebaskan dari kotoran batin. Kotoran batin. Nah, ini yang diindikasikan sebagai jana, Bante. Ya sebenarnya. Di stage sini ya. Betul. Di stage sebenarnya 12. State yang ke apa? Dari piti juga sudah jana. Bisa juga. Bisa juga itu jana pertama juga. Mungkin jana ya. Pertama kedua. Mungkin. Yang piti jana pertama kedua. Ketika dia menenangkan kan pitinya kan mungkin betul, bisa diredam ya. Makanya dalam kitab ulasan kan itu bisa mengacu jana ke pertama dan kedua untuk piti saja. Oke. Nah, untuk sukha, jana pertama tidak ada. Ya. Karena adanya hanya jana kedua. Nah, tetapi juga tidak hanya jana. Tapi juga ketika seseorang keluar dari jana, kemudian merenungkan 5 gugusan, merenungkan dari faktor-faktor yang tadi dialami begitu kan, direnungkan kembali, muncul piti, direnungkan dari sisi ketidakkekalannya. Vipassana. Nah, kemudian muncul piti. Nah, ketika itu muncul piti, itu juga bagian dari piti padisangveti. Ya. Tetapi di sini pitinya piti karena vipassana. Bisa terjadi demikian. Bisa juga ya. Bisa. Oke, baru yang terakhir stage yang objek daripada pikiran kita, ini benar-benar vipassana murni, Bante. Betul. Kalau yang terakhir, yang 4 paling terakhir, itu betul-betul dikatakan vipassana murni. Ya. Karena di situ yang diperhatikan itu tidak hanya memperhatikan nafas, tapi juga aniccanupasi. Aniccanupasi. Betul. Jadi merenungkan ketidakkekalan sembari memperhatikan nafas. Ketidakkekalan dari napas itu sendiri. Bisa dari nafas, juga bisa dari perenungan yang lain. 5 batin gugusan. Misalnya ya, bisa betul, juga ya. Betul. Karena sebenarnya kalau kita sudah terambil
Dengan kita memperhatikan nafas, kita pun juga bisa memasukkan nilai-nilai luhur. Ketidakkekalannya. Melihat itu sebagai tidak kekal. Nah, jadi bisa memperhatikan nafasnya, bisa memperhatikan seluruh pengalaman yang ada sebagai tidak kekal. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah wiraga nupasi. Ya, tidak tertarik. Ya, tidak tertarik. Ya. Karena melihat itu tidak kekal, ketertarikan juga tidak ada. Jadi menciut lah. Iya, betul. Ciut lama-lama. Iya. Kalau di dalam khutbah lain kan diawali sebelum wiraga itu kan nibida dulu. Nibida. Iya. Orang jadi muak. Menjadi muak gitu kan, menjadi ya tidak tertarik juga sih, disenchanted itu. Iya. Nah, di sini langsung mengacu kepada wiraga. Jadi biasanya kalau nibida, wiraga. Wiraga itu kan tanpa nafsu. Sudah tidak bernafsu, sudah tidak tertarik. Jadi sembari bernafas melatih melatih saya mengeluarkan nafas, memasukkan nafas, juga merenungkan, yaitu ketidaktertarikan atau ketanpa nafsuan terhadap apapun pengalaman yang dialami. Perasaan, pikiran, napas, dan seterusnya ya? Apapun yang dialami. Jadi ada pelepasan juga. Wow. Ada pelepasan. Nah, sehingga juga merenungkan nirodanya, kepadamannya. Dari napas itu sendiri? Apapun itu. Seluruh elemen batin dan jasmani. Padahalnya kan itu padam. Wow. Ya, jadi tidak hanya itu tidak tertarik lagi kan, tapi itu juga padanya juga padam. Nah, karena mengalami, katakan melihat itu sebagai sesuatu yang padam, artinya kan padinisaga. Padinisaga, dia melepaskan. Melepaskan. Untuk apa dilekati? Nah, kalau yang seperti itu memang betul-betul vipassana. Jadi kalau yang pertama, tahap pertama 4 pertama sampai yang ke 12 itu bisa samatha, bisa vipassana. Hanya saja kalau tahap yang kedua, dari 4 kedua berarti ke 5 ya. 5 sampai 8. Sampai 12. Itu bisa jana. Bisa jana, bisa jana 1 atau jana 2. Betul. Minimal. Betul. Oke. Nah, tahap keempat ini adalah memang vipassana. Berarti kalau kita simpulkan apa yang Sang Buddha ajarkan dari Anapanasati Sutta ini, samatha dan vipassana itu harus dipraktikkan kan? Dipraktikkan. Nggak boleh di skip kan? Nggak boleh. Makanya kalau orang mengatakan, kan kadang-kadang maaf saja ya, ini ada beberapa orang yang punya anggapan fanatisme tertentu ya. Kalau menggunakan kembung-kempis itu adalah vipassana. Kalau menggunakan nafas itu samatha begitu kan? Iya. Ya, padahal bukan masalah itunya kan. Kita udah bahas tentang prinsip cara mengamatinya ya. Iya, jadi kan tergantung dari respon batin kita. Ya, cara melihatnya kan. Apa nilai-nilai luhur yang diarahkan di sana? Ya. Itu sekedar ketenangan atau di situ ada kebijaksanaan ke dalam anicca dukkha anatta. Melihat tidak kekal, betul, tidak memuaskan dan tidak bagian dari diri kita. Betul. Nah, kalau sudah demikian, walaupun menggunakan kembung-kempis, menggunakan nafas, yaitu adalah vipassana. Wow. Bante, kita sudah bicara dari tahap yang beginner sampai advance lah, Bante. Iya. Yuk kita ini, Bante ya, kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya lah ya, Bante ya. Betul, ya. Oke. Teman-teman, saya persilakan teman-teman untuk bisa bertanya di kolom live chat di YouTube. Sekarang sudah 90 orang yang bergabung nih, Bante. Ya, kita bisa baca pertanyaan yang pertama. Bisa dipin pertanyaan yang pertama, silakan. Tadi saya lihat ada pertanyaan yang pertama. Bante, tapi kalau ada pertanyaan yang mungkin bergabung, maksudnya agak sedikit di luar daripada konteks napas, nggak apa, Bante, kita sekalian luruskan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ini dari Lia Lim, Bante. Mau bertanya, Bante, ketika kita berlatih meditasi saat itu? Yang Lia Lim, Bante. Bante, ketika berlatih meditasi bisa ditampilkan ya. Berarti meditasi saat awal mula objeknya meta, yaitu semua makhluk hidup berbahagia. Setelah itu apa boleh ganti dengan objek lain, Bante? Ya silakan, nggak apa-apa. Boleh. Boleh saja. Contoh, Bante. Misalnya dia meta kemudian ke napas, boleh? Boleh saja. Karena kan sebenarnya kan, ya jangankan sih dari meta ke napas, seseorang bisa juga dari samatha langsung bisa ke vipassana. Okay. Kan ada namanya Yuganada apa? Bersama-sama. Samatha vipassana. Dia berlatih samatha vipassana bersama-sama. Betul. Itu kan ada
ada penjelasan misalnya kenapa itu bisa dilatih bersama-sama. Ada yang melatihnya dengan cara dalam satu sesi masuk jana dulu, kemudian keluar dari jana praktek vipassana. Itu sudah Yoga Nadang. Ada juga yang kemudian seseorang juga bisa mempraktikkan dari konteks begini. Kalau seseorang sedang mengembangkan batin, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, ketika batin cenderung gelisah, itu ditenangkan. Perenungan anicca, dukkha, dan anatta adalah vipassana. Yes. Tapi begitu ada kegelisahan, itu ditenangkan. Itu samatha. Switching terus kan dia? Betul. Dan ketika menenangkan batin, kemudian muncul yaitu semacam tadi kemalasan atau kata terlalu rileks. Kemudian di sana dimunculkan perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Artinya dari samatha switching ke vipassana. Oh. Fleksibilitas ya? Fleksibilitas. Dan itu bisa dilakukan seperti itu. Dan apalagi kalau seseorang misalnya dari yang awalnya menggunakan objek meta, cinta kasih itu kan. Kemudian kita sudah merasa bahagia, merasa tenang. Kemudian kita menggunakan nafas, ya silakan saja. Hanya saja jangan sampai terganggu. Nah, itu kan kontradiktifnya adalah nanti konsistensi dan disiplin kita tuh jadi terganggu, Bante. Iya. Makanya orang demikian harus apa? Betul-betul dari awal ditingkatkan. Oh, bertekad. Bertekad. Ya. Harus ada semacam kesengajaan yang kuat, bertekad bahwa mulai detik ini saya menggunakan nafas. Katakanlah 30 menit itu ya. Iya. Itu tidak masalah. Karena kalau kita hanya sekedar pokoknya setelah menggunakan meta, kemudian tanpa ada kesengajaan langsung karena merasa nyaman dengan nafas, kemudian pindah ke nafas, nanti akan jadi habit demikian. Ya. Sehingga apa? Tidak disiplin. Kenapa? Tidak mau menghadapi yang tidak enak. Ya. Nah, tetapi kalau kita itu betul-betul disengaja dan ditingkatkan, pokoknya mulai detik ini saya menggunakan nafas. Silahkan. Karena sebenarnya pada saat kita meditasi rileks saja. Itu belum nafas. Itu sudah meditasi. Ya kan, misalnya kita 5 menit, 10 menit kita rileks. Itu meditasi, itu sudah menggunakan jasmani sebagai objeknya. Mengembangkan samadhi kan? Rileks dan tenangnya itu kan diambil sama dia. Dan itu juga sebenarnya sudah mengacu kepada yaitu ya unsur jasmani yang kita perhatikan, yang kita rasakan. Karena apa sih yang kita rasakan ketika kita rileks, ketika kita tegang? Ya 4 unsur jasmani. Betul. Itu sudah bagian dari meditasi. Tetapi bukan keluar masuknya nafas. Betul. Nah, sehingga nanti ketika sudah rileks kemudian kita switch ke nafas. Ya, switch ke nafas itu pun juga baik untuk bertekad. Sejak ini saya menggunakan nafas. Supaya apa? Supaya ada kesengajaan dan sehingga ada penghargaan terhadap nafas. Oke. Sejak itu. Nah, kalau itu dilakukan ya silakan. Seperti yaitu kita menggunakan meta terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan yang lain. Kan kalau zaman dulu Sang Buddha dan setelah Sang Buddha itu ada tradisi Caturaka Bawana. 4 meditasi pelindung. Betul, yang salah satunya adalah meta. Yang mana ada tradisi di mana itu ditulis dalam kitab Ulasan. Seorang biku yang mau bermeditasi di tempat yang baru, apalagi tempat yang angker. Ya kalau kita mengatakan angker gitu ya. Itu baik diawali dengan meta. Pengembangan meta. Ya tidak harus intensif sampai mencapai jana. Hanya sekedar untuk memberitahu kepada makhluk-makhluk yang ada di sana bahwa dia datang ke sana bukan atas kebencian, bukan dengan permusuhan, tetapi datang ke sana dengan cinta kasih, pengharapan makhluk-makhluk yang ada di sana itu berbahagia, tidak menderita, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan. Itu diucapkan, bisa diucapkan secara verbal. Secara verbal. Bahkan kalau orang percaya misalnya di sana ada yaka, diucapkan saja. Semoga makhluk-makhluk di sini kalaupun ada yaka gitu ya, semoga berbahagia, bebas dari penderitaan. Pun kalau di Indonesia kita percaya dengan kuntilanak, sundel bolong. Sundel bolong ya, semoga makhluk-makhluk yang ada di sini kalau ada kuntilanak ya semoga berbahagia. Malahan kalau kita betul-betul demikian melakukan, tidak usah takut-takut, menjadi bebas.
Karena apa? Kita itu betul-betul tidak ada permusuhan. Ya. Lantas apa yang mesti ditakutkan? Ya. Ya kan? Jangan kemudian kita berbicara kuntilanak malah nanti jangan-jangan datang beneran. Enggak begitu, malahan justru kalau kita bicara itu malahan lebih nyaman. Ada tidak ada ya saya datang bukan karena permusuhan, bukan karena kebencian. Jadi menjadi lebih bebas, tidak ada ketakutan. Nah, setelah itu baru menggunakan objek meditasi yang memang digunakan, misalnya anapanasati. Silakan. Itu yang menjadi konsistensi kita bisa terlatih di sana ya. Betul. Bante, next pertanyaan nih Bante ya. Bante, ini ada pertanyaan dari Lina Abadi. Izin bertanya, kenapa ya belakangan ini saya meditasi begitu mulai badan serasa ringan. Terima kasih Bante dan Samanira. Mungkin yang dikatakan sebagai piti tadi. Iya, bagus sekali tuh. Bagus ya? Bagus sekali. Asalkan itu betul-betul ya muncul karena 5 rintangan batin itu reda. Mulai redam ya? Mulai reda, itu bagus sekali. Ya, lanjutkan. Itu tanda bahwa meditasi sudah cukup maju Bante ya? Iya, sudah cukup maju. Bahkan tuh nggak gampang ya. Orang aja kadang-kadang dia harus berkutat dengan kakinya dulu, badannya dulu. Pertama kan orang meditasi kan masalahnya itu bukan pikiran, jasmani. Ini apa namanya, dia bungkuk, itu kan jadi problem juga kan? Betul. Kakinya yang sakit. Betul. Mencari posisi duduk yang paling nyaman yang kayak apa. Ya. Itu kan jadi masalah. Ya. Kalau itu semua sudah diatasi ya memang nanti mulai ke batin. Ya. Tapi Bante kasih solusi kira-kira setelah ini dia harus melatih apa? Ya tetap kembali kepada objek nafas. Karena dalam meditasi ini kalau objeknya nafas harus kembali kepada nafas. Jadi tetap kembali kepada nafas. Maka dalam 16 step yang diajarkan Sang Buddha itu semua itu berhubungan dengan nafas. Selalu nafas ada di sana. Dan napas nggak peduli mau di mana, mau di perut, mau di hidung, tetap dipraktekannya bisa mengarah pada samatha dan vipassana. Betul. Jadi jangan ada lagi fanatisme tentang ini samatha, ini vipassana. Ada. Tergantung pikiran kita ke sana. Oke. Lanjut Bante ya, pertanyaan berikutnya Bante ya. Ini ada pertanyaan dari Novika Dewi. Nama budaya Bante, jika setelah meditasi kita mengantuk tidak apa-apakah? Lalu saat meditasi kadang-kadang badan saya suka kretek-kretek, itu nggak apa-apa Bante? Ya, ngantuk itu sendiri kan salah satu dari rintangan batinnya. Harus diatasi. Harus diatasi. Jadi kalau kita betul-betul meditasi, jangan membiasakan untuk terbawa terseret oleh ngantuk. Atau bahkan disengaja. Ya, malahan itu nanti jadi kebiasaan. Bahaya ya? Ya bahaya. Ya bahaya adalah kita bukannya meditasi, tapi malahan ganti atau pindah tempat tidur. Bante, tapi ini tentang meditasi mengatasi ngantuk ini kita udah pernah bahas juga ya. Di YouTube-nya Bante ada juga kan? Ada, nanti bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Jadi bagaimana kita mengatasi ngantuk ya, kita punya tekad lah yang pertama ya. Kita punya tekad untuk kembali memperhatikan nafas. Ya. Karena ngantuk itu muncul kan karena perhatian mulai berkurang. Ya, batin terseret ke dalam lamunan, maka ngantuk muncul. Maka kita tekadkan lagi, perhatian kita tajamkan lagi untuk memperhatikan nafas. Itu yang paling awal yang bisa kita lakukan. Lantas bagaimana kalau misalnya badan kok kretek-kretek gitu ya? Ya maksudnya apa-apa. Badan suka gerak-gerak gitu Bante ya? Oh, kalau sudah habis meditasi ya nggak apa-apa. Atau ketika sesi meditasi mungkin ada badan bagian tertentu yang gerak-gerak Bante. Jadi dia bunyi kretek-kretek mungkin. Kalau itu dilakukan di awal nggak apa-apa. Jangan di pertengahan ya? Iya, jadi kalau di awal, jadi kan memang untuk meditasi kan memang kita butuh rileks ya. Katakanlah stretching lah ya. Iya, Bante kan pernah cerita ya kalau di Sri Lanka kan sampai olahraga dulu bahkan. Iya, kadang olahraga tapi tidak yang sampai lompat-lompat. Iya, tapi kan yang ringan aja. Lari-lari ya ringan-ringan aja, menggerakkan tubuh apa gitu kan. Silakan nggak apa-apa, dibuat rileks dulu. Tapi begitu kita sudah duduk meditasi ya kita ya mempertahankan. Kalaupun ada rasa pegal ya kita sadari, tapi tidak perlu sampai kita tuh kayak kotok-kotok gini gitu kan. Nanti jadi kebiasaan. Iya. Ya, tapi kita sadari juga kalau ada rasa pegal itu kita sadari dan dibuat rileks. Tapi tidak harus sampai kayak stretching, tidak harus begitu. Oke. Ya. Oke Bante, kita baca pertanyaan selanjutnya Bante ya. Oh ini makin malam kalau buka sesi tanya jawab makin lama. Kayaknya Bante harus buka sesi tanya jawab di YouTube-nya Bante deh. Oh ya mudah-mudahan. 1 jam tanya jawab bersama Bante Santacito. Nanti saya temani lah, boleh juga. Oh, boleh. Kalau saya sendiri ya jadi bingung juga mau ngomong apa. Bante, ini pertanyaan lanjutan dari Joe.
Selamat malam Bante, saya Joe dari Medan. Ketika bermeditasi Anapanasati, apakah bisa dilakukan sambil Kayanupasana? Oh ini tadi udah ya Bante ya? Iya, betul. Relevansinya ada ya? Betul. Kemudian ada apa bedanya? Apa bedanya dengan Kayagatasati? Oh benar juga sih. Body scan. Iya. Sebenarnya ketika kita memperhatikan nafas itu sudah bagian dari Kayanupasana kan? Yang tadi disampaikan juga kan? Ya. Jadi memperhatikan nafas itu Kayanupasana. Kenapa? Karena pada waktu itu ada sati perhatian. Sati terhadap yaitu keluar masuknya nafas. Sati terhadap bagian dari jasmani. Kaya. Maka Sang Buddha mengatakan itu juga Kayanupasana. Lantas bagaimana dengan Kayagatasati? Nah, salah satu bagian dari Kayagatasati itu juga nafas juga. Ya, meskipun nanti embel-embelnya banyak banget tuh. Banyak banget ya, termasuk kita memperhatikan yaitu bagian-bagian tubuh gitu kan. Itu juga Kayagata. Karena kan sebenarnya kan Kayagatasati artinya adalah perhatian yang tertuju pada jasmani. Kalau sekarang orang terjemahkannya body scan ya? Ya, body scan itu salah satunya sebenarnya kan. Ya. Tapi sebenarnya perhatian yang tertuju pada jasmani. Ya. Kaya. Jadi sati perhatian, gata itu tertuju has gone. Ya. Ya, jadi tertuju pada kaya jasmani. Jadi apapun yang kita perhatikan berkenaan dengan jasmani itu adalah Kayagatasati. Tetapi tentu di sini harus ada Yoniso Manasikara. Ya, karena di dalam Kayagatasati bukan hanya napas loh. Iya. Tapi 32 bagian tubuh itu diperhatikan. Iya. Ya kan? Karena kalau kita walaupun kita memperhatikan jasmani, kalau tidak dengan Yoniso Manasikara, kita bisa melihat jasmani sebagai indah. Malah terbalik. Dia malah terdistorsi. Ini jasmani saya seakan-akan menyamankan nyaman, tenang dan rileks dan seterusnya. Betul. Jadi Yoniso Manasikara juga ya sebenarnya ketika memperhatikan meditasi yang diajarkan Sang Buddha semuanya harus ada Yoniso Manasikara. Ya. Yoniso Manasikara adalah perhatian yang bijak di mana ketika memperhatikan fenomena, objek atau pengalaman, di situ kotoran batin berkurang. Tapi kalau memperhatikan objek, pengalaman, fenomena, kotoran batin itu bertambah, itu ayoniso manasikara. Maka walaupun kita memperhatikan jasmani, kalau tidak ada kebijaksanaan, malah dilihat sebagai indah, dilihat sebagai kekal, dilihat sebagai membahagiakan, suka, dilihat sebagai self. Ya toh, sama-sama objek, tetapi cara melihatnya berbeda. Nah, antara Kayagatasati dengan Kayanupasana itu mirip. Karena apa? Karena yang diperhatikan adalah jasmani. Ya, jasmani di situ. Jadi, apakah seseorang ketika memperhatikan nafas itu bisa dikatakan Kayanupasana? Bisa. Apakah bisa dikatakan sebagai Kayagatasati? Bisa. Jadi keduanya terpraktekkan di sana. Oke. Next pertanyaan Bante ya. Bante ini ada dari Andrew Yogianto. Saat meditasi keluar masuk napas, maka seiring waktu napasnya menjadi begitu halus dan seolah-olah hilang. Nah ini yang menjadi problem kadang-kadang Bante. Sehingga batin cemas mengira diri sudah meninggal. Wah ini ekstrim banget. Tidak bernapas lagi. Bagaimana cara menangani cemas ini? Nah ini yang juga disampaikan di Visuddhimagga. Dan ini juga memang banyak dialami oleh beberapa yogi ya. Jadi merasa nafasnya sudah tidak ada. Kemudian wah saya sudah mati atau mati gitu kan. Nah sehingga dalam Visuddhimagga itu di sana diminta atau diajak untuk memunculkan perenungan. Perenungannya adalah nafas itu hilang ketika sudah mencapai jhana keempat. Nah, kalau ini belum mencapai jhana keempat, berarti masih hidup. Cuman perhatian terhadap nafas kurang tajam. Pertama. Kedua, nafas itu hilang ketika mencapai arupa jhana. Ya, kalau arupa jhana kan memang ada rupasanya udah hilang. Persepsi hilang, tentang tubuh udah hilang. Betul. Nah, sekarang belum mencapai bagaimana itu nafas hilang. Nah, sebenarnya masih hidup. Hanya perhatian itu tidak kuat, tidak tajam. Kemudian selanjutnya adalah nafas hilang ketika mencapai nirodha samapatti. Ya. Ya, jadi lenyapnya, padamnya persepsi dan pikiran atau perasaan dan juga persepsi ya. Atau dikatakan sebagai sanya vedayita nirodha. Ya. Kemudian yang keempat memang kalau sudah meninggal, nafas sudah tidak ada. Ya. Kan masih bisa berpikir. Gimana? Sorry. Kan masih bisa berpikir, berarti belum meninggal. Oh iya, belum meninggal. Tapi kalau udah meninggal pasti hilang nafasnya. Nah, setelah merenungkan demikian tidak usah cemas.
Nah, lantas bagaimana untuk bisa kembali pada nafas? Nah, inilah tadi pentingnya kita memperhatikan di sekitar rongga hidung. Jadi di situ diibaratkan begini, seperti seorang pembajak. Anak sapi. Ya, pembajak, bukan anak sapi. Oh gitu, oke. Seorang pembajak yang dia itu setelah membajak sawah sampai tengah hari, kemudian sapi-sapinya dibiarkan masuk ke hutan. Terus di mana dia? Di mana dia nunggunya kan? Ya, bagaimana dia itu nanti mencarinya? Seorang pembajak yang pandai, nggak usah dicari dulu, biarkan dia makan dulu gitu kan. Dia tiduran. Nanti kalau sore langsung dicari sapinya. Cara mencarinya itu tidak mengikuti jejak langkah sapi tersebut. Langsung pergi ke air, ke sungai atau ke danau yang biasanya mereka minum mandi. Iya, setelah sapi ini makan rumput kan minum-minum dan di sana paling beristirahat di pinggir sungai atau di pinggir danau. Langsung ke sana saja, pasti ketemu. Nah, kalau sudah ketemu dia diseret kan, dibawa pulang ke rumah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita merasa kok nafas sudah hilang, tidak terasa gitu kan. Pertama tidak usah cemas karena kita masih hidup. Ya. Kedua, apa yang kita lakukan? Langsung tidak usah mencari-cari nafasnya kemana gitu kan. Berpikir-pikir gitu. Langsung kita merasakan hidung saja. Nanti langsung terasakan ya. Kalau kita bisa merasakan hidung, nanti akan terasakan. Sebentar saja, 2-3 detik, bahkan baru dirasakan, itu bisa langsung pemahaman terhadap nafas masuk, nafas keluar, itu juga akan diketahui lagi. Seperti anak sapi yang keluar dari danau itu ya, langsung nongol kelihatan. Langsung nongol di sana, pasti di pinggir sungai. Jadi tidak usah mencari kemana-mana, pasti di pinggir sungai, pasti di hidung, pasti di perasaan hidung, di sentuhan hidung. Makanya Bante kan bilang kan, kalau kita melihat secara vipassana atau katakanlah paticca samuppada, napas itu kan adalah fenomenanya terdiri dari 3 faktor kan. Betul. Ya. Kalau ada napas tapi ada udara, ada hidung tapi nggak ada pikiran kan seperti seakan-akan kita mayat kan, hidup kan. Betul, jadi tidak ada pengalaman napas. Nggak ada pengalaman napas. Iya. Tapi kalau 3-3-nya lengkap, ini baru dikatakan sebagai pengalaman napas Bante. Betul, iya. Oke, kita lanjut pertanyaan Bante ya. Bante ini dari Sekar Hanafi. Salam, saya kira selamat malam. Salam sama Nira dan Bante, saya Sekar dari Yogyakarta. Ini teman saya Bante. Dia kuliah di UGM, S2. Psikolog klinis. Psikologi klinis. Dan pertanyaan saya adalah meditasi, saya merasakan ketegangan di tubuh dan kemudian muncul pula batin yang gelisah. Saat itu saya katakan dalam batin silahkan lepas. Namun rasanya ketegangan dan kegelisahan itu masih ada. Pertanyaan saya bagaimana melepas yang sungguh-sungguh melepas? Terima kasih Bante. Terkadang kita bisa hanya sekedar menyadari saja. Kita tidak usah melawan, tapi juga tidak usah menolak ketegangan itu. Iya. Terkadang kalau kita itu misalnya sengaja lepas dan di situ ada unsur menolak, bukan ketegangannya itu lenyap, tambah tegang. Tetapi kalau kita melihat apapun, apakah itu kotoran batin seperti kegelisahan, ketakutan, atau itu adalah ketegangan dari fisik. Kalau kita hanya sekedar menyadari tanpa bereaksi di sana, tanpa kita itu menolak, tapi juga tidak menggenggam, hanya sekedar melihat, sekedar mengalami, itu saja. Itu pun juga lama-kelamaan ketegangan tersebut akan berkurang dan pada akhirnya lenyap. Karena apa? Karena kita tidak memberikan bensin baru, tidak memberikan bahan bakar baru, yang membuat kita itu menjadi semakin tegang. Tapi kita juga tidak sengaja mengurangi. Karena terkadang kalau kita sengaja mengurangi atau sengaja kita itu lari, kita ibaratnya seperti sudah keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Iya. Punya ketegangan yang lain. Tapi kalau kita hanya sekedar diam, sekedar menyadari, sekedar mengalami, maka ketegangan tersebut itu bisa lenyap. Seperti yang Bodhisattva, ketika beliau itu merasa takut, kan beliau kan pergi ke tempat yang angker malahan kan. Kemudian di sana ketika ada ketakutan muncul pada saat duduk, beliau tidak akan mengubah posisi duduk, tidak akan berdiri atau berjalan, sekedar diam dan melihat. Dan pada akhirnya lenyap. Ketika ketakutan muncul pada saat beliau sedang cangkamana,
meditasi meditasi jalan. Tetap beliau jalan. Karena apa? Disitulah kemudian betul-betul mengalami tanpa menolak, tapi juga tidak menggenggam. Tapi kalau kita menolak kan kita lari, gitu kan? Atau kita mengejar gitu kan misalnya. Ya. Kalau kita tuh katakan melekatinya gitu kan, attach terhadap itu ya. Gitu kan. Tapi kalau kita hanya sekedar melakukan yang pada waktu itu dilakukan, itu artinya kita hanya sekedar menyadari. Kalau kita bisa sekedar menyadari saja itu bisa lenyap. Bisa lenyap. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya ada gelisah, kemudian ada rasa tegang, ternyata dengan kita lepas-lepas ternyata masih ada sedikit ketegangan, sudah kita sadari saja. Kita sadari dan itu akan lepas. Karena apa? Semua fenomena yang muncul pada akhirnya pasti padam. Kalau kita tidak memberikan bensin baru atau tidak memberikan fuel gitu, memberikan bahan bakar baru, itu pasti muncul pada akhirnya akan lenyap. Oke. Begitu ya. Bante, kalau misalnya orang-orang di luar sana juga banyak loh Bante yang ngomong tentang sadari aja, kalau ada ini tentang ini sadari aja. Tapi maaf ya, kadang-kadang mereka nggak memberikan sebuah teknik yang benar-benar secara komprehensif. Gimana cara menyadarinya itu gimana? Nah, makanya di sini kan harus ada kebijaksanaan. Sati sanpajanya itu. Betul. Kan. Karena kalaupun kita bicara tentang sadari saja, itu harus ada pemahaman. Karena Bante dulu bilang kalau hanya sekedar sadar kan, ayam pun sadar kan dia hidup. Oh iya sadar juga. Iya, tapi kan di sini harus ada kebijaksanaan. Kenapa kita tidak melekat? Karena melekat itu adalah kotoran batin. Kenapa kita tidak menolak? Menolak juga kotoran batin. Melekat adalah suka, menolak adalah tidak suka. Suka dan tidak suka terus batin diombang-ambingkan, gelisah. Nah, karena mengetahui dua ini adalah kotoran batin, suka dan tidak suka. Nah, seseorang kemudian melatih batin untuk sekedar melihat. Nah, jadi sekedar melihat di sini atau kadang-kadang oleh para guru meditasi juga disebut sebagai passive awareness, kesadaran pasif, atau kadang-kadang disebut sebagai bare attention, ya, perhatian yang apa adanya, telanjang, bare attention, apa adanya. Itu muncul karena kebijaksanaan, bukan sekedar ya seperti orang apatis, orang masa bodoh, tidak demikian. Tapi muncul karena kebijaksanaan. Tahu kalau saya menggenggam itu adalah suka, keserakahan. Kalau saya menolak itu adalah kebencian, ketidaksukaan. Tapi dengan sekedar menyadari, pasif, tidak bereaksi, without any judgment, tanpa menghakimi. Nah di situ apa yang muncul pada akhirnya pasti lenyap. Itu kan adalah letak daripada sanpajanyanya atau kebijaksanaannya kan. Apapun yang muncul, upada, dia akan waya, lenyap. Betul. Iya. Benar ya Bante, itu yang harus dimunculkan kan ya, kebijaksanaan itu yang harus muncul. Iya. Oke. Bante, kita lanjut pertanyaan Bante ya. Wah, nyata banyak yang tanya juga. Ini dari Jo Sothi. Selamat malam ya teman-teman ya. Oh, masih ya. Oh, tadi bukan Jo Sothi kayaknya ya. Oh, beda ya? Beda. Apa iya ya? Tapi mungkin kita tanyakan aja langsung aja. Nggak apa-apa. Ya. Ini ketika bermeditasi anapanasati, saya spontan hanya fokus keluar masuknya napas pada rongga hidung. Benar ya Bante ya? Supaya tidak memperdulikan panjang, pendek, kasar, halus. Apakah boleh? Ya untuk awal kan memang demikian kan. Oh, yang terpenting adalah ya memperhatikan nafas kan. Tapi nanti lama-kelamaan pasti ada pemahaman tentang nafas yang panjang ataupun yang pendek. Alami tuh? Alami ya? Alami sekali. Makanya kan masih disebut pajanati, belum zikati. Karena alami sekali. Pasti akan muncul pemahaman, oh nafas panjang, nafas pendek. Itu juga patut ditengarai. Supaya apa? Supaya keakraban dengan nafas itu juga semakin terjalin di sana. Ya. Karena kalau kita tidak peduli dengan itu juga nanti, ya akhirnya juga tidak ya kekuatan atau kesan terhadap objek nafas juga tidak akan kuat. Tapi kalau kita melihat walaupun sekecil apapun yang berhubungan dengan nafas itu sebagai sesuatu yang berharga, nah sehingga apa? Kesan terhadap nafas, kemudian keakraban terhadap nafas itu akan semakin berkembang. Dan itu membantu batin untuk senantiasa bersama dengan nafas. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bante ya. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Zaki. Wah, ini kayaknya Muslim Bante. Namanya Muhammad soalnya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Pada saat meditasi
tarik napas melalui hidung saat dikeluarkan, apa melalui hidung juga atau dari mulut? Ini ada loh Bante yang mengajarkan tarik dari hidung, keluar dari mulut. Ya kalau kita ya hidung semua. Hidung semua kan ya? Hidung semua. Bedanya apa Bante? Mungkin Bante bisa kasih alasan yang bisa memberikan mereka, oh iya benar ternyata hidung sama hidung sih. Ya karena sebenarnya kan dalam meditasi kita tuh harus, sekali lagi, harus relax. Ya kan, harus relax. Artinya kalau kita relax, dan juga yang kedua, semaksimal mungkin jangan sampai ada gangguan-gangguan lainnya. Wong batin saja sudah mengganggu, ngapain kita membuat gangguan lainnya kan? Nah, kalau kita misalnya nafas masuk lewat hidung, keluar lewat mulut, rasanya capek ya. Iya, malah itu perhatiannya jadi multiple kan? Betul, betul kan. Jadi ada gangguan lain kan? Multiple jadinya. Ya. Tapi kalau kita itu dengan mulut tertutup, ya sehingga kita tuh betul-betul relax, kita tidak terdistraksi dengan yaitu mulut kita, karena harus apa mengeluarkan dari mulut gitu kan? Yeah. Kan jadi lebih nyaman, lebih relax. Nah sehingga di sini kita harus menggunakan hanya dengan hidung. Jadi keluar masuknya lewat hidung. Makanya kan dari awal kan parimukang sating upada petwa, parimukang itu kan mengacu kepada rongga hidungan. Jadi nafas yang ditengarai melalui hidung. Jadi bukan melalui mulut. Nah itu yang harus kita lakukan sehingga lebih baik tidak menggunakan mulut tapi tetap keluar masuknya lewat hidung. Saya pernah ngobrol sama Mas Gobind Vasdev itu kan dia mendalami tentang hidung nanti ya, pernapasan hidung. Dia mengatakan kalau misalnya yang untuk bernapas itu adalah hidung, bukan mulut sebetulnya. Ya. Nah maka dia sebisa mungkin ketika meditasi melakukan aktivitas apapun menggunakan hidung. Kecuali memang terpaksa, misalnya aktivitas yang terlalu berat gitu ya, harus menggunakan napas keluarnya lewat mulut itu dia. Oh itu kan di kondisi tertentu di saja kondisi kan. Tertentu. Iya, tapi betul. Sebisa mungkin napas pakai hidung. Betul. Selain bisa membuat napas di hidung jadi lebih familiar, tapi juga itu membuat kita jadi lebih lembut napasnya. Dan lebih sehat juga toh. Nah, karena kan di hidung kan ada silia ini kan, rambut yang berfungsi untuk menyaring, menyaring udara. Nah, betul. Oke. Ada next pertanyaan nih Bante ya. Ini dari Boka Frankie. Namo Buddhaya Bante, apa mungkin mencapai jhana dengan melakukan vipassana melalui memperhatikan sensasi tubuh? Nah Bante mungkin bisa kasih perspektif bahwa vipassana dan jhana itu seperti apa? Ya, sebenarnya kan jhana itu sendiri kan sebenarnya lebih kepada yang dilatih adalah ketenangan. Jadi kalau orang memperhatikan ketenangan atau dengan kata lain samatha dan kemudian dikembangkan sedemikian rupa, maka membawa kepada pencapaian jhana. Ya jhana atau konsentrasi. Ya kemudian kalau vipassana itu lebih mengacu kepada kebijaksanaan. Jadi melihat fenomena berkaitan dengan batin dan jasmani yang itu dilihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Jadi yang dikembangkan adalah lebih kepada kebijaksanaan. Tetapi kalau samatha adalah ketenangan, yang ketika samatha itu dikembangkan sedemikian rupa, nanti membawa kepada pencapaian konsentrasi tinggi, yaitu jhana. Nah, tetapi apakah seseorang yang memperhatikan vipassana memungkinkan untuk mencapai jhana? Ya sangat mungkin. Karena apa? Karena ketika orang memperhatikan vipassana, mengembangkan kebijaksanaan, kan batin juga cenderung untuk melepas. Ketika batin cenderung untuk melepas, termasuk melepas kotoran batin juga cenderung tenang. Dan ketika ketenangan itu dikembangkan sedemikian rupa, membawa kepada pencapaian jhana. Artinya memudahkan. Ketika orang memperhatikan vipassana pun memudahkan untuk mengembangkan ketenangan. Demikian pula orang memperhatikan ketenangan pun memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebijaksanaan. Oke, mereka seperti integratif ya? Integrated. Makanya kalau kita perhatikan misalnya di dalam Mahacattarissaka Sutta. Ya. Ya kan? Di sana kan jalan mulia berunsur 8. Betul. Yang mana di antara jalan mulia berunsur 8 biasanya para guru meditasi itu mengidentifikasi atau mengacu bahwa samadhi, perhatian yang benar, vipassana. Itu adalah vipassana, ya kan? Kemudian samadhi adalah samatha. The four jhana, ya? Betul. Empat pencapaian jhana. Nah, dalam sutta tersebut juga disampaikan bahwasanya seseorang yang memiliki samasati akan memiliki sama samadhi.
Artinya dengan kata lain, kalau seseorang itu hidup berperhatian, mengembangkan sati sedemikian rupa, apakah menggunakan kayanupasana, vedanupasana, citanupasana, atau dhammanupasana, itu juga bisa membawa kepada sama-samadhi, pencapaian jana. Karena apa? Sifatnya membantu. Ketenangan, katakan batin yang melepas karena melihat anicca, dukkha, dan anatta juga membantu seseorang untuk batinnya menjadi tenang. Dan ketika batinnya tenang dan diarahkan ke objek, ya membantu juga orang demikian mudah untuk terkonsentrasi dengan objek meditasi. Oke. Maka bisa saling membantu. Tetapi memang tidak secara langsung. Yang secara langsung adalah samatha, ketenangan, yang dikembangkan sedemikian rupa menjadi sangat tenang, yaitu jhana. Secara intensif ya? Intensif. Dan vipassana adalah melihat ke dalam batin dan jasmani, melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta, ketika dikembangkan sedemikian rupa, itu membawa kepada kebijaksanaan. Oke. Begitu. Bisa dipahami. Baik Bante, ini pertanyaan berikutnya Bante. Ini dari Zulfi Brokens. Dari teman kita nih di US. Mau tanya, kalau di tengah-tengah meditasi terus kaki kesemutan dan menjadi distraction, boleh nggak saya berhenti dulu melepaskan kesemutan baru kemudian melanjutkan lagi? Iya. Terkait dengan napasnya mungkin nanti ya. Saya biasa mengatakan begini, ketika orang meditasi duduk, kemudian ada rasa sakit sedikit gitu ya, atau salah satunya rasa kesemutan, lebih baik bertahan untuk sementara waktu. Oke, tanda kutip sementara waktu ya? Iya. Kenapa saya mengatakan sementara waktu? Ya karena kalau sudah membahayakan ya boleh mengubah posisi duduk kan. Jangan terlalu tolol nanti ya. Begitu. Tetapi kenapa dianjurkan untuk bertahan? Karena kita membiasakan sebuah kebiasaan yang baru. Kebiasaan lama adalah sakit sedikit mengubah posisi. Bante, ini seperti ikan dalam kolam. Coba Bante jelaskan. Coba Bante jelaskan. Ini banyak orang yang di luar sana nggak paham. Disangkanya kita tuh ngomong apa sih, masa kita disamakan sama ikan? Betul. Ikan dilempar ke daratan ya pasti mati lah. Coba Bante mungkin jelaskan Bante. Ya, jadi kan kalau dalam perumpamaan yang diberikan Sang Buddha, kebiasaan orang itu kan seperti ikan di dalam kolam. Segalanya tersedia kan. Jadi semuanya nyaman. Kenapa? Ketika seseorang tidak bermeditasi, kan seseorang itu kan selalu terseret oleh kesenangan indera kan. Ya. Nah sehingga orang demikian tidak mau melihat duka penderitaan. Sakit sedikit mencari kesenangan yang lain. Bosan sedikit mencari kesenangan yang lain. Ditutupi dengan kesenangan. Sehingga tidak akan paham yang namanya duka penderitaan itu seperti apa. Dan kebiasaan hampir setiap orang itu demikian. Jadi bosen, sakit itu selalu apa? Ditutupi dengan kesenangan. Nah, tetapi memang ketika seseorang bermeditasi diajak untuk melihat yang tidak menyenangkan itu, untuk menghadapi, tidak lari dari yang tidak menyenangkan. Sehingga apa? Awalnya itu seperti ikan menggelepar. Kita nggak bicara tentang ikannya mati atau enggak kan? Menggeleparnya itu kan, kegelisahannya itu kan. Gitu, ya. Nah sehingga ketika orang bermeditasi ada rasa sakit, apakah pegal, termasuk rasa kesemutan. Nah lebih baik pertama bertahan. Bertahan untuk tidak mengubah posisi, misalnya ketika itu duduk, ya tidak mengubah posisi duduk. Bertahan. Lantas bertahannya apakah kita bisa kembali kepada objek nafas atau kita memperhatikan sakit atau gejolak pikiran? Silahkan. Mana yang paling comfortable, yang paling enak. Ada beberapa orang yang kemudian ketika kesemutan yang diperhatikan adalah rasa kesemutannya. Untuk bisa bersabar di situ. Observe ya? Observe. Ada yang kemudian merasakan gejolak pikirannya. Reaksi batinnya itu yang bergejolak itu gitu. Jadi batin itu tidak secara dominan memperhatikan kesemutannya, tapi memperhatikan gejolak batinnya, dan di sana berusaha untuk seimbang. Di sana berusaha untuk yang tadi passive awareness, kesadaran pasif. Berusaha untuk tidak menggenggam tapi juga tidak menolak. Itu membutuhkan ya struggle juga kan, makanya seperti ikan menggelepar kan. Ya, jadi betul-betul kita itu mencoba seimbang. Nah, kalau kita melakukan demikian,
Ya, dalam beberapa waktu saja sudah bagus. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan baru menghadapi duka. Sehingga orang demikian akan tahu. Pertama, kesabarannya akan bertambah. Iya. Ya, ketahanan mentalnya itu bertambah. Kalau saya dulu rasa toleransi. Adiwasana dalam bahasa Bali. Rasa toleransinya, ketahanannya, kesabarannya itu bertambah. Sehingga kalau nanti ketemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dalam konteks apapun, mungkin suara-suara yang tidak menyenangkan, tetap kesabarannya juga akan lebih baik. Ya sekarang kan juga ada istilah ini kan, tidak hanya apa yang dikembangkan IQ, EQ. Sekarang ya, SQ ya? Sekarang ada ini, bukan SQ lagi, EQ, Adversity Quotient. Oh, oke. Kemampuan untuk bertahan menghadapi masalah. Nah itu bagus sekali, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang maaf saja ada yang mengatakan itu generasi strawberry. Banyak ide, indah kan, banyak apa namanya. Strawberry kan indah kan? Iya. Tapi begitu diinjak, gampang melewat. Terlalu gemoy. Iya, sekarang kan dengan berbagai macam kesenangan indera, memang orang itu menjadi kreatif. Iya. Kreatif dalam artian bisa membuat apa saja. Tetapi ketahanan mentalnya itu lebih kurang. Iya. Nah, meditasi ini sebenarnya membangun salah satunya ketahanan mental. Makanya ketika ada sakit pun kita bertahan, tidak seperti ikan dalam kolam. Nah, nanti kalau dengan cara demikian dilakukan lagi dan lagi, ketahanan mental kita itu semakin kuat. Nah, tetapi dalam proses latihan ya kita tidak bisa ya katakan ketika sakit kemudian bisa sampai hilang kan, tidak bisa. Kalau memang sudah bertahan mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit kok tidak tahan, ya nggak apa-apa. Untuk kali ini saya kalah nggak apa-apa. Namanya juga latihan ya. Namanya juga latihan, nggak usah kecewa juga kan. Tapi jangan sampai kalah mulu gitu loh. Nah, iya, gitu. Ya harus ada perkembangan lah, maksudnya kan harus ada peningkatan juga gitu kan. Tapi setidaknya adalah ketika sudah mulai melawan atau mulai bertahan, itu sudah sangat bagus karena sudah membuat habit yang baru. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bante. Bante, ini ada pertanyaan berikutnya dari Devina Yao. Nah, ini orang Surabaya nih Bante. Bante mungkin tahu juga. Bante, saya belum baca udah ketahuan dari Surabaya ya. Saya dari Surabaya, izin bertanya, parameter atau indikator apa sajakah yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi praktek meditasi yang kita lakukan sudah on the right track? Terima kasih Bante. Ya, intinya adalah kalau kemudian ketika bermeditasi, kotoran-kotoran batin yang dulu ada semakin berkurang. Yang tidak ada itu kemudian tidak muncul. Kemudian hal-hal yang baik yang ada itu semakin berkembang. Kemudian yang belum ada semakin ya katakan muncul, itu saja. Berarti kita masih on the right track. Kita masih di jalan yang benar, meditasi kita. Ya intinya adalah Lobha Dosa Moha ini. Kalau dalam bermeditasi, keserahan kita kok semakin berkurang, kebencian kita semakin berkurang, kebodohan kita semakin berkurang, kita semakin bijaksana. Nah, artinya adalah kita masih dalam, katakan on the right track. Kita masih ya di dalam meditasi yang benar. Tetapi kalau kemudian kita meditasi tapi kok kebencian kita semakin bertambah, keserahan kita itu tidak berkurang malahan bertambah, kita kok semakin bodoh gitu kan. Artinya ada yang salah, ada yang perlu dievaluasi. Artinya kita harus kembali melihat, oh ini harus ada kalyanamita juga kan, untuk bisa mengetahui apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Kalau ternyata malahan kotoran batin bertambah, itu sebagai parameternya, itu sebagai ukurannya. Untuk mengetahui apakah kita masih on the right track atau kita sudah keluar dari jalan yang benar. Itu intinya begitu. Bante, ada satu informasi yang saya baca dari bukunya Dr. Nanda Malabiwangsa. Itu judulnya adalah The Treatise on Samatha and Vipassana. Bante mungkin pernah baca ya? Juga ada kata commentary kan? Betul. Nah itu adalah 2 dari 4 indikator yang lainnya itu ya. Untuk mengetahui sukses atau enggak meditasi atau maju atau enggaknya. 2 yang pertama adalah tentang pancabala kita. Ya, bagus. Pancabala kita itu berkembang atau tidak?
berkembang, seimbang atau enggak kan? Betul. Seimbang atau enggak? Betul. Dan yang kedua adalah pancabala kita ini observe untuk hal yang sama untuk kemajuan batin atau enggak? Betul. Karena kadang-kadang ada orang yang samadinya kuat, tapi tujuannya bukan untuk penghancuran kotoran batin. Betul. Makanya kan harus ada yoniso manasikara, lagi-lagi yoniso manasikara. Oke. Betul. Jadi memang kan dalam kita memperhatikan meditasi sebenarnya yang kita kembangkan adalah pancabala. Dan semaksimal mungkin bagaimana pancabala ini bisa seimbang. Itu memang yang harus kita lakukan. Nah, pancabala itu adalah ya keyakinan, semangat, perhatian, ketenangan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Kalau Bante dijelaskan kan si semangat harus diseimbangkan dengan si relax, ya kan? Iya. Nomor 2 dan 4 dengan keyakinan itu harus seimbang. Sati harus ada all the time. Harus muncul setiap waktu, setiap saat. Setiap waktu. Oke. Ya. Makasih Bante. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bante kita sampai jam 9 aja lah Bante ya. Iya, sekarang jam berapa? Jam 20.37 Bante. Ya, jam 9 lah, cukup lah. Oke. Bante ini ada dari Ivana Zen ya. Siladas ini. Oke. Izin bertanya Bante, kalau Anapanasati menuju jana dan menuju pengetahuan untuk pengembangan satipatthana bedanya di mana Bante? Oke. Pernah dengar kalau sudah memperhatikan napas panjang pendek sudah menuju vipassana. Sedangkan jana tidak memperhatikan itu. Upacara samadhi itu kayaknya kayak gimana? Apakah sudah ada piti dan sukha? Mungkin jangan dihilangin ya. Kita baca satu-satu Bante. Oke. Yang pertama Bante, silakan. Sebenarnya tergantung dari ini tadi, mindset kita. Arah batinnya itu kemana? Objeknya itu tetap sama. Nafas. Objeknya bisa panjang, bisa pendek, berkenaan dengan nafas. Tetapi sejauh mana ketika memperhatikan nafas ini, mengarahnya kepada ketenangan, atau kepada pengetahuan kebijaksanaan, anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kalau kemudian ketika memperhatikan nafas itu membawa kepada ketenangan, apakah nafas kita itu panjang atau pendek atau halus atau kasar, tapi batin kita menjadi semakin tenang, itu artinya samatha. Tapi kalau kemudian kita juga memunculkan di sana kebijaksanaan, ketidakkekalan, melihat nafas yang panjang atau pendek sebagai ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Ini hanya sekedar fenomena. Nah, ketika ada perenungan yang seperti itu, membawa batin, yaitu memunculkan kebijaksanaan, membawa batin kepada nanti pada akhirnya adalah anicca, kemudian viraga, nirodha, padinisaga. Nah, itu adalah vipassana. Dari awal sampai terakhir, hanya saja yang paling terakhir kan, yang 4 terakhir itu memang khusus vipassana. Tapi dari awal sampai 12 itu bisa vipassana, bisa samatha. Oke, paham. Terus satu yang kedua apa? Terus kemudian nih Bante pertanyaannya adalah mana tadi? Oh, pernah dengar kalau sudah memperhatikan napas panjang pendek sudah menuju vipassana? Ya tergantung tadi kan. Tergantung dari kita melihatnya kan. Tergantung ya. Tergantung dari melihatnya. Karena Bante bilang 1-12 bisa samatha dan vipassana. Betul. Betul. Ini yang lanjutannya adalah sedangkan kalau jana tidak memperhatikan panjang pendek maksudnya Bante ya. Kalau sedangkan jana tidak memperhatikan panjang pendeknya lagi mungkin ya. Upacara samadhi itu kayak gimana? Apakah sudah ada piti dan sukha? Oh, sudah ada. Jadi kan upacara samadhi itu sebenarnya yang membedakan dengan jana atau disebut appana samadhi ya, itu adalah yang terakhir. Jadi kan ada lima faktor kan, vitaka terutama yang jana pertama ya, vitaka, bicara, piti, sukha, dan ekagata. Jadi kalau yang jana itu sudah ekagata, jadi betul-betul batinnya sudah terpusat, maka ekagata, has gone to the oneness, jadi sudah terpusat dengan objeknya. Tetapi untuk yang upacara samadhi, vitaka, bicara jelas ada, piti, sukha juga ada. Tetapi kemudian yang faktor terakhir adalah ekagang, going to the oneness. Manunggal batinnya ya. Jadi masih dalam proses perjalanan. Perjalanan untuk manunggal batinnya. Nah, tapi kalau yang appana atau jana itu sudah terpusat. Ekagatanya sudah ekagata. Tapi untuk yang upacara itu going, ekagang, bukan ekagata, ekagang, going to the oneness. Jadi menuju kepada pemusatan. Hanya pada satu. Iya. One pointedness ya. Betul. Ya, jadi sudah ada. Oke. Pertanyaannya terjawab ya.
Ini dari Titin S Bante. Ini dari Tangerang. Setelah beberapa saat meditasi, sangat rawan pikiran saya terseret pada saat jeda napas yang mulai panjang. Apakah ritme napasnya yang harus dicepatin supaya saya terjaga? Oh jangan. Ini seperti yang tadi Bante bilang ya. Jangan. Udah halus malah ditambahin cepat kasar malahan. Yang kita munculkan ya sati kita, perhatian kita. Nafas biarkan saja untuk apa adanya. Ya jadi mau nafas itu panjang atau pendek, kasar atau lembut, semakin lembut, bahkan mungkin seperti hilang gitu ya. Yaitu tugas kita itu bukan untuk mengatur nafas, tapi bagaimana kita itu menajamkan sati kita, perhatian kita, mendekatkan batin kita kepada nafas itu sendiri. Itu tugas kita. Biarkan nafas berproses apa adanya, tetapi batin kita yang harus apa? Mempertajam perhatiannya. Itu yang harus kita lakukan. Dan kalaupun hilang, seperti si anak sapi yang keluar dari danau aja ya. Tunggu di situ aja ya, di dekat rongga hidung ya. Betul. Jadi langsung kita merasakan hidung saja. Oke, gak usah panik dan cemas. Iya. Bante, ini masih ada 18 menit. Mungkin Bante bisa sampaikan terkait dengan apa sih rintangan-rintangan ketika seseorang berlatih meditasi napas. Atau katakanlah anapanasati tadi. Sebenarnya rintangannya itu ya sama. Dalam vipassana juga sama. Hanya saja kalau dalam vipassana kan rintangan tersebut bisa juga diperhatikan secara sengaja kan. Oke. Tidak lain adalah 5 rintangan batin. 5 rintangan batin jadi objek ya kalau di vipassana ya. Tapi kalau di samatha itu justru harus diatasi ya. Harus segera diatasi. Oke. Harus segera diatasi. Jadi kalau apa yang menjadi rintangan dalam meditasi anapana, bahkan saya katakan tidak hanya anapana sih, apapun jenis meditasinya, kalau itu adalah meditasi Buddhis, ya tetap yang harus dihadapi adalah 5 rintangan batin yang menjadi rintangan batin. Yang pertama adalah kamacanda, yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Itu yang menjadi habit kita kan, seperti ikan tadi kan, yaitu keinginan, apakah ingin menikmati makanan, menikmati apa bentuk dari mata, menikmati suara, ya seperti katakan ingin mendengarkan musik atau segala macam lah, pokoknya yang berkenaan dengan kesenangan indera. Ada keinginan demikian, itu menjadi gangguan dalam meditasi. Yang kedua adalah seperti sebaliknya, yaitu vyapada, semacam kebencian, penolakan, ketidaksukaan. Nah, itu juga menjadi masalah atau rintangan dalam meditasi. Yang ketiga adalah tinamida, rasa ngantuk dan juga malas. Malas dan ngantuk. Malas apakah itu memang semata-mata muncul dari batin, atau mungkin malas yang munculnya dari jasmani. Secara fisikal ya? Secara fisikal itu. Apapun itu juga menjadi rintangan. Kecuali kalau misalnya memang fisik memang membutuhkan istirahat gitu ya, ya memang itu harus tidur, harus istirahat. Tapi kalau tidak, sebenarnya kalau kita ada ngantuk, ada kemalasan, itu rintangan batin dalam meditasi. Nah, yang keempat justru seperti sebaliknya dari yang ketiga. Oh, tadi batin yang tiga pasif. Iya, betul. Overactive. Ini overactive. Jadi justru tidak mau beristirahat batinnya, aktif. Jadi tidak mau rileks. Batin terus gelisah, mengembara, takut, cemas dan sebagainya. Nah, itu juga rintangan batin dan harus diatasi. Nah, yang kelima adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap terutama adalah meditasi yang dipraktikkan. Nah, itu seperti misalnya ragu-ragu apakah ini memberikan manfaat atau tidak gitu kan. Itu harus segera diatasi. Bagaimana kita mengatasi? Kalau dalam samatha ya cenderung begitu muncul sudah langsung balik pada objek meditasi. Walaupun tentunya tidak bisa katakan dilarang juga ketika misalnya dengan cara demikian kok tidak bisa, kemudian menggunakan cara lain untuk mengatasi 5 rintangan batin, misalnya dengan perenungan. Yang merenungkan ketidakmanfaatan dari pikiran-pikiran tersebut, itu juga bisa digunakan. Atau menggunakan ya switching ke objek lain, misalnya kan seperti misalnya tadi kita menggunakan anapana, tetapi kemudian muncul kebencian, kita kembali ke anapana tidak bisa. Kalau kita terbiasa dengan pengembangan metta, itu juga bisa dijadikan senjata juga. Berarti ini kayaknya tentang Vitakka Santana Sutta ya? Yang 5 cara mengatasi. Betul. Oh, nanti kapan-kapan kita bahas lah, Bante. Iyalah. Next session ya. Betul. Kayaknya penting untuk diperhatikan oleh teman-teman, Bante. Iya. Oke. Nah itu jadi artinya adalah 5 rintangan batin inilah yang menjadi penghalang
dalam seseorang bermeditasi. Ketika sudah bicara batinnya, tetapi kan awalnya kan jasmani kita juga toh. Sebelum masuk ke batin biasanya adalah jasmani. Oke. Jasmani kita menjadi penghalang. Maksudnya tidak bertahan. Bante, itu kan yang saya tanyakan tadi adalah Bante menjawabnya secara internal dari diri kita sendiri. Tapi yang secara eksternal ada satu pernyataan juga yang mengungkapkan bahwasanya adalah suara itu duri bagi jana. Oh iya, atau bagi ketenangan batin. Itu betul. Kalau sudah katakan mencapai jana ya suara itu adalah durinya. Kan kalau pemula kan gitu juga kan, terganggu loh. Kalau misalnya lagi mengamati napas tiba-tiba ada suara dok 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 dok, itu terganggu kan. Makanya kan anjurannya adalah ketika bermeditasi menggunakan anapana, kalau kita melihat dari khotbah-khotbah Sang Buddha, terutama kepada para bhikkhu ya, kan pasti kan diawali dengan apa? Aranya gatowa, rukamula gatowa, sunyagara gatowa. Jadi harus pergi ke hutan, ke pangkal pohon, atau ke tempat yang kosong. Yang baik kalau kemudian tempat tersebut ya di malam atau siang hari itu sunyi. Memang dimanapun kita berada sebenarnya kita tidak akan bisa bebas dari suara. Mau di hutan sekalipun juga kita tidak bisa bebas dari suara. Mungkin kalau di tempat yang kedap suara baru kita bebas dari suara. Tapi suara batinnya berisik. Tetapi sebenarnya kita tidak akan bebas dari suara. Tapi paling tidak adalah ada ya suaranya tidak terlalu berisik. Suaranya itu bukan suara manusia. Itu sudah membantu. Karena apa? Sebenarnya menjadi gangguan adalah ketika kita itu menjadi terdistraksi dengan suara itu saja sih. Tapi kalau kita sudah merasa nyaman, merasa tenang, sebenarnya ya kita sudah terpusat dengan objek walaupun ada suara-suara di sekitar kita, misalnya suara yang seperti suara hujan, suara katak, suara jangkrik gitu. Itu tidak akan mengganggu. Karena kita sudah nyaman. Yang mengganggu memang ketika kalau misalnya seorang mencapai jana gitu. Memang yang membuat orang itu bisa keluar dari jana itu biasanya memang adalah suara. Suara ya. Makanya kalau tempatnya itu semakin sunyi akan semakin baik. Kondusif. Iya, kondusif. Makanya kan banyak orang yang mengatakan, aduh saya kalau meditasi di rumah tuh kacau, ada anak segala macam. Oh iya, kalau di tempat meditasi atau di tempat retreat, wah cepat sekali. Nyaman sekali gitu. Iya. Apalagi tempat retreat kan semuanya tersedia kan. Makanan sudah ada. Bahkan kalau yang berisik diomelin. Iya. Woi, jangan berisik. Betul. Semuanya bermeditasi kan di situ kan. Iya. Jadi kan lebih kondusif. Iya. Oke, berarti tempat juga berpengaruh lah, Bante. Sangat berpengaruh. Tempat. Bahkan kalau kita melihat dari sisi ada 10 penghalang meditasi kan. Ya kan tidak hanya tempat saja. Salah satunya adalah tempat awasa. Awasa tempat tinggal itu berpengaruh. Ya, selain itu kan juga yang lain-lainnya juga. Termasuk yang kita sudah membahas abada, penyakit, sakit itu kan juga mempengaruhi juga kan. Jadi kalau kita sakit ya kita harus menyembuhkan diri dulu. Ya. Dan kalaupun gak bisa tersembuhkan, ya itu baru kita harus bertekad. Jangan mau diperbudak ya. Betul. Oke. Apa ada pertanyaan lagi untuk yang berikutnya? Belum ada ya, Bante? Ya. Bante, ini barangkali yang menjadi penunjang. Teman-teman kan mungkin masih katakanlah ada yang baru berlatih dan seterusnya. Barangkali Bante bisa kasih tips atau trik untuk bisa menunjang kemajuan batin mereka dalam meditasi napas ini. Ya. Sebenarnya yang juga harus kita ingat ya. Meditasi ini kan sebenarnya yang terutama meditasi menggunakan nafas atau mengembangkan batin dalam konteks sekarang kita melihatnya sebagai meditasi. Itu kan tidak hanya sekedar kita itu duduk meditasi, memperhatikan nafas. Fokus pada objek aja. Betul. Tetapi lebih dari itu adalah kita juga harus melatih batin kita dalam hal lain. Makanya ini ketika kita bicara tentang latihan yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau sebelum diminta untuk pergi ke hutan, kemudian meninggalkan 5 rintangan batin yang salah satunya dengan anapana ini. Pertama, seseorang harus memiliki moral yang baik. Penting. Betul. Karena apa? Dengan seseorang punya moral yang baik, setidaknya adalah kotoran batin yang termanifestasi ke dalam
verbal dan juga jasmani itu tidak ada. Ya. Pertama, moral yang baik. Yang kedua adalah harus memiliki sangwara, pengendalian diri, pengendalian indera. Artinya melatih batin bagaimana ketika melihat, mendengar, membau dan menggunakan indera-indera lainnya itu tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Karena menggenggam ciri-cirinya. Betul, menggenggam ciri-cirinya atau menggenggam secara keseluruhan. Ya. Jadi misalnya melihat objek kemudian indah secara keseluruhan. Ya. Atau kemudian dilihat dari detailnya, rambutnya kok indah misalnya begitu kan. Nah, kalau kita batinnya terseret ke sana, melihat dari sisi keindahannya itu salah satunya, ya akan muncul kotoran batin. Tapi kalau kita mengendalikan batin kita, melihat, ya katakan tidak melihat dari secara keseluruhan atau secara detailnya atau ciri-cirinya, yaitu kita tidak akan mudah terseret oleh kotoran batin. Atau dengan kata yang simpel adalah kita melihat, kita mendengar, kita membau, kita merasakan, kita bersentuhan, kita tidak mengembangkan kotoran batin di sana. Suka dan tidak suka. Itu adalah pengendalian indera. Indriya sangwara. Nah, yang ketiga, kita pun juga harus melatih santuti. Rasa puas. Rasa puas. Puas dengan apa yang kita miliki. Ya, apalagi kita sebagai seorang yang berjubah ya. Ya kita puas dengan apa yang kita miliki. Tidak berlebihan. Kalau seorang berumah tangga, mereka punya duit, punya uang banyak. Ya tetap walaupun mereka punya duit, punya uang banyak, ya mereka tetap puas dengan apa yang sebenarnya sekarang cukup gitu kan. Jadi tidak harus yang mewah-mewah. Ya, tapi puas dengan apa yang mereka sudah miliki dan cukup tapi tidak kurang. Ya kan? Kalau kurang juga menderita juga kan. Ya. Tapi tidak kemudian sampai berlebihan. Kan baik juga kan orang punya uang banyak tapi batinnya puas, cukup, tidak kurang juga, selebihnya bisa untuk digunakan berbuat baik. Bukan kan lebih baik kan daripada misalnya digunakan untuk sekedar berfoya-foya, sekedar bersenang-senang semata, yang itu adalah kotoran batin. Kan lebih baik kan, kemudian selebihnya bisa digunakan untuk banyak berbuat kebajikan. Nah, jadi santuti. Kemudian selanjutnya adalah juga dianjurkan untuk memiliki jagara. Terjaga. Ya, terjaga, wakefulness. Ketika ngapain aja kan, betul, terjaga. Jadi anjurannya adalah bagaimana ketika siang hari betul-betul menjaga batinnya agar tidak terseret oleh 5 rintangan batin. Jadi tidak hanya pada saat duduk. Dalam apapun aktivitas yang dilakukan, ketika ada kotoran batin berupa 5 rintangan batin yang biasanya muncul, itu betul-betul diupayakan untuk dilenyapkan. Jadi jangan hanya ketika duduk bermeditasi mengupayakan untuk melenyapkan, ketika dalam keseharian kemudian dibiarkan. Ya nanti ketika duduk akan sulit. Ya kan, lebih sulit kan? Tapi kalau kemudian dalam keseharian juga tidak membiarkan kotoran batin berkembang, maka begitu duduk akan lebih mudah. Nah, mendukung jadi, lah ya Bante ya, mendukung sekali, sangat mendukung. Jadi ini namanya jagara. Tidak hanya siang hari, malam hari. Dijaga malam pertama dan jaga malam terakhir. Ya. Kenapa? Karena jaga malam kedua tidur. Ya, 4 jam ya. Ya, jadi 4 jam tidur. Kalau zaman dulu 3 jam atau 4 jam? 4 jam. 4 jam ya, sekitar 4 jam. Ya, jadi kalau zaman dulu kebanyakan mereka tidur 4 jam. Jaga malam sekitar jam 10 sampai jam 2. 10 sampai jam 2 ya. Iya. Nah, jadi jaga malam pertama tetap menggunakan jagara, jaga malam terakhir juga pakai jagara. Siang hari jagara. Oke, berarti tugasnya adalah selama 20 jam. Kurangi 4. 20 jam kan? Oh iya, 20 jam betul. 20 jam ya? Iya. Berarti kita harus jagara. Wakefulness ya. Ya, itu idealnya begitu ya. Nah, kemudian selain itu adalah sati sambajanya. Sati sambajanya berkenaan dengan apapun yang kita lakukan pada saat kita berjalan, berdiri, duduk, berbaring, kita betul-betul sadar, penuh dengan pemahaman. Itu sebenarnya ya integrated dengan yang lain-lainnya juga kan. Ya. Dengan yang kemoralan, dengan sangwara, dengan santuti, dengan jagara juga kan. Intinya adalah sepanjang hari kecuali tidur itu menjaga batin. Nah, baru kemudian kalau terlatih di sana, ketika kemudian pergi ke hutan, ke tempat yang kosong, di pangkal pohon,
itu mudah untuk meninggalkan 5 rintangan batin, akan lebih mudah. Nah, tetapi kalau kita membiasakan diri untuk bersenang-senang, ya begitu, jangankan sih pergi ke hutan, ya duduk di tempat yang masih di pemukiman saja ya sulit sekali. Hutan lebih ketakutan malahan. Iya. Ya kan? Jadi harus berkesinambungan. Nah, ini yang harus juga dilakukan. Makanya maaf saja kadang-kadang kan ada orang yang kepinginnya ini, kalau bicara kepinginan gitu ya, keinginan itu kan maunya, wah ini ada retreat meditasi dengan pembimbingnya itu Abhi Sarano gitu, pandai sekali, hebat sekali. Kok saya jadinya? Ya misalnya begitu. Misalnya. Kan. Pokoknya nanti kalau 3 hari saja pasti mencapai jana. Loh kalau misalnya dalam keseharian saja, misalnya sukanya bersenang-senang, berfoya-foya, tidak ada pengendalian indera silanya juga tidak dijaga, tidak ada jagaria, tidak ada sati sambazanya, bagaimana baru duduk langsung bisa mencapai jana? Apalagi di posternya ada garantinya ya. Matilah aku. Tapi berarti orang yang mau pergi ke hutan, ke tempat yang sepi, harus terampil dulu nih dalam hal-hal yang seperti yang saya udah sebutkan. Sebenarnya itu ada di Ganaka Moggallana Sutta juga, salah satunya, betul. Ya. Yang itu adalah tahapan persiapan. Betul. Sebelum seseorang pergi ke hutan. Jangan mentang-mentang, saya umat Buddha, saya adalah meditator. Pergi dia ke hutan. Matilah dimakan binatang buas. Ya itulah, jadi artinya sekali lagi adalah bahwa meditasi itu adalah kesinambungan. Jadi tidak hanya pada saat duduk meditasi, tidak hanya pada saat retreat saja, tapi berkesinambungan pada saat berasosiasi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan mungkin teman kerja, dengan masyarakat, ketika melihat, mendengar, bahkan ketika makan, ketika minum, bahkan ketika ke toilet. Bagaimana kita menjaga batin kita? Dari sisi kemoralan, indriya sangwara, santuti, jagaria, sati sambajanya, itu tujuannya adalah untuk menjaga batin. Nah kalau itu dilakukan ya itu sangat membantu ketika seseorang duduk bermeditasi. Iya. Berarti memang itu adalah latihan-latihan yang setiap hari harus dipraktekkan juga, betul sekali. Harus dicicil lah ibaratnya. Iya. Jangan tiba-tiba langsung masuk ke tempat retreat aja, taunya nanti pulang-pulang tambah stres. Ya bisa juga. Kalau udah hati-hati bisa juga demikian. Iya. Bante, ini pertanyaan terakhir Bante ya, sebelum jam 9 nih. Ini dari Jong Talo. Mengapa mengatur napas sangat penting? Bagaimana menghindari godaan misalkan ngantuk dan lain-lain? Kalau yang tentang godaan ngantuk sudah dijelaskan ya. Sebenarnya nafas tidak usah diatur ya dalam kita bermeditasi ya. Yang diatur adalah batin kita. Nafas biarkan itu berproses apa adanya. Seperti kita hidup dalam keseharian. Mau nafas panjang, pendek itu silahkan. Tapi bagaimana batin kita itu memperhatikan nafas yang alami itu. Itu yang harus kita arahkan ke sana. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Jadi nafas biarkan, tapi batin kita yang harus memperhatikan. Lantas bagaimana dengan kita itu mengatasi godaan seperti ngantuk dan sebagainya ya. Tadi sudah disampaikan juga kan. Ya banyak godaan seperti tidak hanya ngantuk saja kan, 5 tadi kan. Ada 5 rintangan batin. Yang mana bisa kita kembali langsung pada nafas. Kita bisa juga melihat dari sisi ketidakmanfaatannya. Kita bisa juga switching. Misalnya ketika tadi muncul kebencian, langsung kita mengembangkan cinta kasih. Atau kalau di dalam beberapa khutbah misalnya dalam Samanya Pala Sutta, itu langsung kita itu merenungkan sabab bhutanu kampi viharati. Ya. Jadi harus berdiam, merenungkan kesejahteraan bagi semua makhluk. Sehingga paviyapata hilang. Tapi kalau kemudian muncul misalnya kamacchanta, bisa menggunakan asubha. Ya itu juga bisa dilakukan. Menggunakan atau melihat sifat menjijikkan dari tubuh jasmani ya. Bukan hanya diri sendiri, bahkan kepada yang lain juga. Iya, eksternal juga kan. Eksternal juga. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, dengan melakukan demikian ya rintangan batin bisa lenyap. Tapi memang kan rintangan batin kan berbagai macam gitu ya. Jadi perenungan juga bisa dengan berbagai cara, dengan berbagai macam. Oke. Ya. Bante, saya pikir itu yang bisa kita bahas Bante ya, terkait dengan meditasi, dengan metode keluar masuknya napas. Yang sudah familiar, tapi saya pikir masih perlu dibahas seperti kita uraikan tadi kan. Nggak akan pernah habis dibahas, soalnya kan ya walaupun sudah lama bermeditasi itu tadi,
untuk menghitung saja lupa-lupa kadang-kadang. Nah, itu. Tapi memang Bante orang-orang masih tertarik dengan topik-topik seperti ini ya. Kayak saya buat kelas ini yang minggu besok ini ya. Besok minggu ini baru 2 hari bikin pendaftaran udah 80 yang join. Oh itu ya. Bahas tentang Anapanasati Sutta ini. Wah, bagus. Memang orang kayaknya sudah tahu secara umum, tapi secara akar-akarnya dalamnya itu kayaknya perlu digali lagi. Betul. Bante, terima kasih untuk sesi kali ini kita secara live. Nanti next time kita adakan live lagi Bante ya. Mau di YouTube-nya Bante oke, di YouTube saya oke, tapi kalau di YouTube-nya Bante kayaknya lebih fleksibel lah. Iyalah, saya sih bicara hantu pun oke kan? Iya, di Buddha Dhamma Indonesia kan memang macam-macam di sana itu. Iya. Oke deh. Terima kasih Bante dan Samanera atas pemaparan dan jawabannya. Video-video dari Bante membuat saya selalu termotivasi untuk berlatih. Sadu. Ya. Terima kasih teman-teman. Besok kita masih punya sesi bersama, bukan besok tapi adalah Sabtu depan, kita masih punya sesi bersama Dr. Jimmy Ardian untuk membahas terkait dengan mindfulness and how the brain works ya. Bagaimana cara kerja daripada otak ataupun pikiran. Nanti teman-teman bisa mengikuti di Sabtu depan di sesi yang sama khususnya dari Go Mindful Talk untuk di pembahasan quantum mindfulness. Terima kasih teman-teman sekalian. Nanti akan kita umumkan lagi di Instagram maupun di YouTube ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bante. Terima kasih. Selamat malam. Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.